Karena kalian meminta, bagian 32. Mari kita mulai. Di awal, saya minta kalian untuk memperhatikan video ini sebaik mungkin. Jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan ke saluran ini jika kalian belum melakukannya. Dan akhirnya, penulis sudah pulih dari sakitnya dan kembali memposting bab untuk kita semua. Jadi, dia hampir berhenti sejenak untuk minum air. Charles ada di sini, berhenti sejenak dan mengambil seteguk air lagi, tapi dia melakukannya. Dia sangat bingung. Saya berpikir kenapa wanita ini ada di sini, kenapa dia tidak pergi dari sisiku. Bahkan ketika saya pergi ke kamar mandi, dia menunggu di luar pintu sampai saya keluar. Suasana menjadi canggung Charlie, tanpa mengucapkan satu kata pun, dan Pandora juga sama. Dia memandang lebih serius daripada istri saya, karena ketika istri saya memandang saya seperti itu, saya langsung lari, karena pasti ada yang tidak beres. Dengan itu, Charlie bertanya kepada Hercules, ekspresi apa itu yang dia buat? Mereka mengatakan bahwa dia sudah seperti itu sejak dia menghilang dan meninggalkannya bersamanya. Namun, ekspresinya sedikit kurang serius daripada sebelumnya. Jadi, sementara Hercules menyajikan teh untuk Pandora, dia bilang kepada Charlie untuk sesekali mengunjungi, meski hanya karena Pandora atau karena hal kecil yang mengikuti dia, karena kalian adalah penawarnya. Dan jadi, Hercules langsung berbicara kepada Charlie bahwa Pandora membutuhkannya agar bisa pulih. Charlie mendengar itu dan tidak tahu harus menjawab apa, karena bagaimana bisa wanita ini membutuhkan saya. Tapi kemudian, Hercules melanjutkan percakapan dan berkata kepada Charlie, kamu datang ke sini untuk apa dan kenapa kamu tidak naik ke lantai 44? Kamu tidak naik menara? Charlie memberitahu Hercules bahwa dia hanya turun sebentar, karena di lantai 43 terjadi keributan. Hercules penasaran dan bertanya, apa? Keributan? Lalu Charlie menjawab, ya, atau semacam itu. Tapi untuk saat ini, Hercules, saya akan tinggal di sini bersamamu, ya. Tapi ini tidak seharusnya berlangsung lama, hanya beberapa bulan. Dan Hercules berkata padanya, apa? Kamu akan tinggal bersamaku lagi? Wah, sangat sinis, dia bertanya. Maksudnya lagi, oh Hercules, kamu tidak bisa menerima saya. Kamu sangat kaya, punya banyak uang. Satu mulut lagi untuk diberi makan tidak akan membuatmu miskin. Pandora menatap Hercules dan berkata, kikir. Akhirnya Pandora mengucapkan satu kata, tetapi tetap saja. Hercules merasa tidak enak mengatakan bahwa itu bukan maksudnya. Kamu tahu bahwa Pandora persis seperti Charlie, hanya berbicara yang diperlukan. Jadi, satu-satunya dari ketiga orang ini yang suka berbicara bertanya kepada Charlie, apakah rencananya bukan untuk terus naik, karena dia mendengar bahwa Charlie berniat untuk melewati uji coba menara. Tapi saat dia mengatakannya, Charlie memanggil penyimpanan dan mulai mengambil sesuatu dari sana. Lalu, dia menunjukkan 2 dari 3 harta suci, pedang Susana, dan cermin dari video kita sebelumnya. Tapi Hercules, yang belum pernah melihat hal itu, pertanyaan Charlie, apa itu? Dan si berani bilang, itu adalah 2 dari 3 harta rahasia. Jadi, aku sedang berjalan-jalan dan mereka menghabisiku. Hercules, aku sudah mendengar tentang mereka, dan tidak mungkin benda seperti itu ditemukan secara kebetulan dan berada di tangannya. Sementara itu, Pandora tidak berkata apa-apa. Aku hanya menikmati tehnya. Aku mendengar dari percakapan yang lain, tetapi kemudian Hercules mulai memahami situasi dan berkata, Charlie, kamu tidak sedang dikejar 3 anak berharga itu kan? Dan si berani tidak menjawab apa-apa, matanya tertutup. Dia masih dengan mata tertutup dan melanjutkan. Jadi Hercules mengetahui sifat Charlie, bertanya mengapa dia suka terlibat dalam masalah dengan peringkat tinggi. Karena menurut apa yang dia tahu tentang 3 anak suci, hanya Amaterasu dan Tsukuyomi yang tersisa. Bukan begitu, Charlie. Oh, aku tidak tahu seberapa kuatnya Tsukuyomi, tetapi peringkat Amaterasu sangat tinggi. Oke, Charlie, apakah kamu ingin bantuanku? Apakah itu sebabnya kamu datang ke sini? Charlie tahu bahwa Hercules membenci pertempuran, tetapi karena dia menawarkan bantuan seperti ini, Hercules benar-benar mempercayainya. Namun, untuk rencana pesonanya berhasil, Hercules masih perlu berada di tempat ini. Karena untuk mengalahkan Amaterasu, dia bahkan tidak membutuhkan bantuan Hercules. Jadi, Charlie menjawab, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu ikut campur dalam pertarungan kami. Tetapi Hercules tahu bahwa Amaterasu adalah peringkat tinggi dan berkata, oh, akan sulit kamu bertarung sendiri, ya? Charlie bilang dia tahu, tapi dia punya banyak opsi untuk melawan Amaterasu. Jadi, dia mengambil 2 harta suci itu dan meletakkannya kembali ke dalam inventaris. Pandora, yang masih memperhatikan percakapan mereka, mendengar Hercules berkata bahwa hasil pertarungan antara Charlie dan Amaterasu, semua orang berpikir akan berakhir jelas. Amaterasu akan menang. Namun, Hercules berkata bahwa entah kenapa dia merasa di dalam jiwa bahwa Charlie akan menang. Dia tidak tahu kenapa. Charlie berkata padanya, oh, benar, bagus sekali.
sekali. Tapi, bagaimanapun aku tidak bisa melawannya sekarang. Tidak, oke? Aku harus bersiap-siap dulu. Kamu minta seseorang melakukan sesuatu untukku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Matarasu sampai hal itu selesai. Dan Hercules menjadi sangat penasaran dan berkata padanya, percaya pada seseorang yang, siapa? Charlie tidak menjawab dan berkata, oh, aku hanya perlu tinggal di sini sebentar ya, sampai hal itu selesai. Dan kita tahu apa itu. 3 permata yang dia berikan kepada Efes untuk membuat senjata. Jadi Charlie berkata kepada Hercules, Hercules, tapi aku perlu kamu bantu dalam satu hal. Kemudian mereka pergi ke tempat lain dan di sana ada Pandora sedang makan sekantong keripik kentang yang dibeli oleh Hercules karena dia kaya dan memiliki jutaan poin. Sekantong keripik dari sistem adalah yang selalu diminta Pandora darinya. Dan begitu, Charlie di depan Hercules berkata padanya, kamu tahu kan, aku berhasil memperbesar ukuran tetapi itu masih sangat belum matang. Jadi aku perlu bantuan profesional sepertimu. Untuk bisa berkembang sepenuhnya, Hercules memperingatkan Charlie, hey Charlie, saya bukan guru yang baik, saya tidak pernah mengajar siapapun, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Dan Charlie berkata kepada Hercules bahwa dia tidak perlu mengajar, karena dia adalah seorang autodidak, dan hanya dengan mengamati cara Hercules melakukannya, seiring waktu, dia akan bisa memperbaiki metodenya. Jadi, Hercules bertanya kepada Charlie, jadi, kamu ingin membantuku mengembangkan penggiguannya? Benar gitu? Oh Charlie, kamu pasti gila, kamu meminta saya untuk berduel denganmu. Dan Charlie menjawab, ya, itu yang saya minta. Tapi ingat, jangan sampai kamu membunuh saya ya. Lalu, Hercules mengangkat tangannya dan berkata, hanya tidak membunuhmu? Kamu bercanda dengan saya. Charlie, saya akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Jadi, Hercules membuat sampo dengan cepat, dan hanya dengan gerakan itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat menuju Charlie. Gelombang itu semakin meluas hingga mencapai pahlawan kita, dan Charlie yang perkasa hanya dengan merasakan panasnya gelombang kejut, mundur 4 langkah karena itu jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Tetapi kemudian Charlie semakin terkejut karena hanya dengan tekanan dari serangan itu, seolah-olah dia tertabrak truk dari sekai sama. Dan begitulah Charlie mulai. Cairan merah itu sedikit, cairan merah itu banyak, dan lebih banyak lagi. Tanah di sekitar Charlie juga merasakan tekanan itu dan mulai hancur. Jadi, Eros melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Charlie, dan tanah tidak mampu menahan sedikit pun tekanan dari tangan, apalagi dari sebuah pukulan. Kemudian Echo mendekati Charlie dan berbicara kepadanya. Kamu baik-baik saja. Kamu bilang, jangan bunuh aku ya. Tapi maaf, ini bagian yang paling sulit, karena kamu sangat lemah. Dan sekarang kita bisa memahami mengapa Xerxes Romawi dalam pertarungannya melawan Zeus meningkatkan persentase kemenangannya, karena Xerxes adalah monster sejati. Tapi Charlie suka ini, karena dia tahu bahwa dia akan segera bisa mengembangkan kekuatan yang mirip dengan itu. Jadi Charlie berteriak dan berlari ke arah Hercules, berusaha meningkatkan penggiguannya, dan Hercules berusaha keras untuk menahan diri, hampir tidak menggunakan kekuatan untuk melawan Charlie. Jadi, sementara pukulan raksasa melewati Charlie, protagonis kita membungkuk di ayunan berusaha menyerang Hercules. Dia merasa takut, karena setiap pukulan Hercules benar-benar mematikan, dan jika dia terkena salah satu pukulan itu, dia tahu bahwa itu akhir baginya. Kemudian Charlie, dengan brutal dan dengan seluruh kekuatannya, memberikan pukulan yang tepat ke dagu Hercules. Dia melihat wajah Hercules dan dia di sana. Hercules berdiri diam, berpikir seolah-olah angin berlalu di dekatnya, karena pukulan Charlie tidak berhasil membawakan apapun bagi dia. Dan dia berkata kepada Charlie, mata kamu sangat mengganggu saya, karena kamu terus memprediksi gerakanku dan menghindari semua pukulan lemahku. Tapi Hercules, dalam 1/1 detik ini, dia cepat mengambil lengan Charlie, lengan yang sama yang memukul dagunya. Begitu, Hercules memberikan sedikit pukulan pada Charles, menggunakan 0,001 milidetik dari kekuatannya. Namun, Charles sangat marah dan mencoba menjegal Hercules, tetapi kaki raksasa itu tidak bergerak sedikit pun. Lalu, karena serangga yang ada pada Charles menjauh, Hercules memberikan sedikit pukulan dengan sedikit lebih banyak kekuatan, kali ini menggunakan 12 milidetik dari kekuatannya. Dan, pukulan itu membuat hati kita bergetar, karena Charles bahkan tidak bisa berteriak. Kemudian, cairan merah mulai keluar dari mulutnya, tetapi si pemberani tidak ingin menyerah, dan dengan segenap tenaga yang dia miliki, dia memutuskan untuk memberikan pukulan lurus ke Hercules. Namun, Hercules yang pemberani kini menggunakan 3 milidetik dari kekuatannya melawan dengan pukulan. Pemandangan itu sangat indah untuk dilihat, karena kekuatan kedua raksasa ini benar-benar mengerikan. Begitu, teriakan kesakitan Charles mulai terdengar, karena pukulan yang diberikan Hercules kepadanya
padanya begitu kuat sehingga hampir mematahkan semua tulang di lengannya. Sementara Charles berteriak kesakitan, dia menyadari bahwa Hercules masih jauh lebih unggul darinya. Kemudian, dengan lengannya yang penuh memar dan semua tulang patah, dia bertanya kepada Hercules, "Hercules, seberapa tinggi status kekuatanmu? Katakan padaku, karena statusku memang besar, tetapi ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa kamu begitu kuat? Apa yang kamu makan?" Hercules memandangnya menjawab, "Ayam dan ubi jalar." Namun, Charles jatuh ke belakang sebelum mendengar jawaban itu. Lalu, Hercules mendekatinya dan menyadari bahwa Charles, ketika bertanya itu, sudah pingsan. Charles yang masih pingsan mulai berbicara sendiri, mengatakan bahwa ini belum berakhir dan dia harus melanjutkan. Hercules menyadari bahwa keteguhan hati Charles sangat besar, karena meskipun tidak sadar, dia masih berbicara tentang tujuannya. Hercules melirik dan Pandora yang manis telah tiba dengan kotak P3K untuk membantu kekasihnya, Charles. Lalu, dia berkata kepada Hercules, "Ini konyol, sungguh." Hercules menjawab, "Atau kamu yang mengatakan sebaliknya bahwa ini sungguh konyol?" Karena Pandora masih belajar berbicara, setelah terjebak dalam lonceng itu selama beberapa abad, dia mengambil Charles dan mulai merawat lukanya, karena jika ada yang mencintai Charles, wanita itu bernama Pandora. Dan dengan demikian, akhirnya kita memulai pelatihan untuk gigantifikasi penuh. Hari-hari berlalu dan pelatihan semakin intens. Pukulan yang penuh luka ini pasti milik Charles, karena bertarung melawan Hercules yang mengerikan adalah tugas yang nyaris mustahil. Namun, sementara pelatihan ini berlangsung, sistem memberitahu bahwa profisiensi gigantifikasi meningkat. Begitu, sementara tubuh Charles mulai berubah, gigantifikasi juga naik level. Charles, dengan mata monyetnya, menyadari bahwa dia berhasil mencapai apa yang dia cari di tempat itu. Sekali lagi, keahlian dalam memperbesar diri meningkat, tetapi hidup ini bukan hanya tentang latihan. Jadi, mereka berhenti sejenak untuk makan mie instan. Yang paling aneh adalah pagar di sekitar api unggun terbuat dari kayu. Dan kayu apa yang tidak terbakar ini? Maka, Profesor Hercules duduk di depan muridnya, menjelaskan kepada Charles bahwa memperbesar diri berkaitan dengan penggunaan otot. Charles bertanya, "Apa? Penggunaan otot? Maksudmu bagaimana?" Hercules lalu menjawab, "Cukup kencangkan ototmu seperti ini dan bam, selesai. Mengerti?" Charles berpikir, dia adalah seorang bodoh, karena pasti dia adalah guru terburuk yang pernah saya miliki. Sementara itu, seekor burung kecil tertarik kepada sesuatu yang sangat lezat. Pandora yang cantik mengambil sebutir biji lagi untuk memberi makan burung itu. Jadi sementara pelatihan yang sangat intens berlanjut, Pandora yang cantik terus memberi makan burung itu, berharap semuanya segera berakhir, agar dia bisa merawat Charlie sekali lagi, karena pasti dia akan keluar dengan banyak tulang yang patah. Tetapi burung itu bodoh dan menyadari bahwa kedua orang ini hampir memberikan pukulan yang bisa mengguncang segalanya di sana. Jadi ia terbang dan segera pergi. Dengan demikian, Charlie yang garang, dengan tubuhnya dipenuhi kekuatan raksasa, mempersiapkan pukulan lainnya dengan semua kekuatannya untuk menghantam Hercules. Dia mencoba melakukan apa yang dikatakan profesor, mengencangkan ototnya dan bam. Kemudian Charlie yang garang untuk pertama kalinya diberitahu oleh sistem bahwa hanya lengan ini yang mengalami pembesaran. Jadi, dia praktis menjadi manusia dengan satu lengan. Pasti itu adalah lengan dari tangan yang penuh kasih. Hercules berbicara kepadanya, "Hei, gila, kenapa kamu hanya memusatkan pembesaran di lengan ini? Itu sangat cerdas, tetapi akan membuat lenganmu stres. Lenganmu terhubung ke bahu, dan bahu terhubung ke seluruh tubuh. Jadi akan ada masalah di suatu tempat, tapi selama kamu tidak bisa menjaga pembesaran penuh, setidaknya hanya sebagian dari tubuhmu yang akan stres." Charlie menjawab, "Tapi kali ini akan berbeda, karena sekarang aku bisa menguasai pembesaran di lengan ini." Jadi, Charlie yang garang menginjak tanah dengan sangat kuat, bersiap untuk maju lagi mengejar Hercules, karena sekarang, untuk ke-127 kalinya, serangan ini akan berhasil. Dan begitu, Charlie yang garang menerobos batas suara dan maju dengan segala kecepatannya menuju Hercules. Kali ini, dia pasti akan membuat goresan pada raksasa itu dengan jejak yang ditinggalkan Charlie. Ini adalah berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara, karena batu-batu di belakang protagonis kita hancur hanya dengan vakum yang ditinggalkannya. Kemudian, adegan beralih ke malam hari di rumah Hercules, dan di sana ada Charlie yang garang jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya hancur, dengan Pandora yang manis merawat kekasihnya, dan dia berkata, "Stupid simply," and Charlie talks to her. "Pandora, you're talking backwards again." But Pandora knows this training is a stupid thing. One hits, and the other gets hit. After all, until now, Charlie hasn't managed to leave a single scratch on Hercules. So, the days have been
began like this. Pandora, the nurse, taking care of Charlie while Hercules, the masseur, tries not to kill the tough Charles. Then, for the first time, Pandora speaks a complete sentence. She says, "Oh, for 3 days, don't strain yourself. Understood?" And Charles talks to her. "What 3 days? Yes, rest." Pandora is still learning to talk, and most of her sentences are without connectors and linking verbs. Then, Pandora stands in front of Hercules, makes that angry look, and thinks, "I think this time I've gone too far and broken way more bones in his body than before. But look here, Pandora, these are bruises that appeared on my hand. I hit his face so much that these bruises appeared on my hand. This flesh has a face of iron. It seems like it has a donkey's jaw." And thus, Pandora talks to him. "Your hand." And then she does this. She opens the first aid kit, but Hercules tells her, "No, no need, no. Just that in 2 hours it'll be healed." But still, she wants to take care of Hercules because he's the potato chip guy. So Hercules turns and starts to leave, saying that he's fine and doesn't need her treatments. Then, angry, Hercules looks at his hands, thinking, how is this possible? It's been over 1,000 years since he last suffered a bruise. Not even when he fought the giants in the Gigantomachy did he have any cuts on his body. But this time, by hitting Charlie's face, for the first time, my hand got hurt. And so he asks Pandora, "I wonder, Pandora, am I creating a monster?" And Pandora replies, "What monster?" Then Hercules explains to her, even though he doesn't know how to teach gigantification, he's definitely learning and increasing his proficiency. So, Charlie is no longer the same person I almost killed with the vacuum of my hand, because now he's much stronger than before. And considering the time he spent in the tower, an ordinary player wouldn't have even reached the 10th floor. He's truly absurd. Meanwhile, the lovely Pandora is paying close attention to what Hercules is explaining to her. Hercules says that Charlie is the fastest person climbing the tower, and that every time he leaps into challenges far greater than the previous ones. And Pandora, looking at Charlie's room, says, "Fear." And Hercules, "I forgot. I'm a little scared." And sweet Pandora asks, what is he afraid of? Hercules says he's afraid of Charlie's goals, since it seems that Olympus and the 3 precious kids are just stones in his way, that he's aiming for much higher. But Charlie has never told me why he's doing this. Kenapa dia berlatih begitu keras? Dia bahkan tidak berbicara melawan orang yang dilawannya, dan tindakan yang dia lakukan bukanlah dari seseorang yang hanya ingin menjadi lebih kuat karena dia memiliki tujuan. Charlie memiliki banyak kekuatan, tetapi dia tidak menunjukkan rasa haus kekuasaan yang sama seperti pemain lainnya. Dia tampak seimbang, tidak membiarkan rasa haus itu menguasai esensinya. Sementara Hercules berbicara kepada Pandora bahwa dia tidak bisa melihat apa yang Charles kejar, dia membuka pintu dan berbicara dengan Hercules. "Ya, aku juga bertanya-tanya apa yang aku kejar, tapi Pandora berkata, 3 hari sudah kukatakan." Charles berkata bahwa dia sedang beristirahat dan hanya bergerak sedikit, karena kali ini hanya lengannya yang terluka, bukan kakinya. Jadi dia bisa berjalan, mengerti? Lalu, Charles berkata kepada Pandora, "Siapapun yang tidak berangkat, ambil Ibofone 17 Plus Ultranya dan hubungi orang itu, karena menunggu di sini memakan waktu terlalu lama. Aku akan lihat apakah dia sudah menyelesaikan apa yang kupinta." Begitulah, keren. Charlie menekan nama Aveto dan berbicara dengannya. Sudah selesai." Dan Aveto menjawab, "Ya, sudah selesai." Jadi setelah menerima pesan itu, Charlie berkata kepada keduanya, "Oh, aku harus turun ke lantai 1, ya? Pergi." Kemudian, adegan berpindah ke beberapa hari kemudian, di lantai 1 menara raksasa itu. Dan kita melihat bahwa Charlie sudah tiba di bengkel Aveto untuk melihat apa yang dipesannya. Dan, anehnya, pintu Aveto tidak memiliki gagang pintu. Dan dia berkata, ada apa dengan kalian? Kalian gila, kenapa melakukan ini?" Dan kita melihat bahwa cincin untuk mengetuk pintu itu ada di tangan Hercules karena dia telah mengetuknya dan tiba-tiba itu pecah. Pandora hanya berpikir, "Sial, kamu bodoh." Tapi untuk kegembiraan para pengikut kami, Charlinho juga muncul dan berkata, Papa. Namun, tatapan Aveto adalah, yang pertama adalah dewa kehancuran, Hercules. Yang kedua adalah seorang pemain yang tidak konvensional, sangat aneh. Dan di samping mereka ada wanita kehancuran yang hanya dengan melintas meninggalkan ribuan mayat di belakangnya. Kita juga memiliki Charlie yang imut dan dia berkata kepada mereka, kombinasi apa ini? Kalian ingin menghancurkan menara ini karena kalian terlalu kuat, tahu? Oh, Hercules, ini bukan gagang pintuku. Kenapa kamu mencabut gagang pintuku, kuda? Itu harus ditarik dengan lembut. Charlie menjelaskan bahwa dia menariknya dengan lembut. Tetapi karena tidak dijawab, mereka mengetuk lebih keras dan akhirnya itu pecah. Itu tidak sengaja, oke? Kamu tahu seorang pandai besi yang bisa memperbaiki pintu itu? Dan Aveto sangat marah, menutupi wajahnya
wajahnya dan berpikir, Charlie, aku punya wajah begini karena barang yang kau bawa untukku membuatku kehabisan tenaga dan memintaku banyak, karena Charlie telah memberitahunya bahwa dia terlihat lelah. Sepertinya dia kelebihan beban, jadi Charlie berbicara kepadanya. Hei, sudah tidur belum? Tidur itu baik loh. Dia bilang kalau tentu saja tidak terlalu menyenangkan melakukan itu, dia sudah berbulan-bulan tidak tidur. Yuk, ikuti aku, dia ada di dalam kan? Jadi Charlie yang berani akhirnya bisa menemukan senjata yang berubah menjadi 3 permata tak terhingga itu. Dan dia tahu bahwa ketiga permata itu akan berubah menjadi barang yang sangat kuat, yang belum pernah dibuat di menara itu. Jadi untuk menambah ketegangan, ayolah, turun tangga itu perlahan, karena tempat di mana barang itu disimpan ada di bawah bengkelmu, dan ada banyak rune pengendali, dan tempat itu memancarkan mana yang begitu intens, seperti ada monster besar di sana. Tapi Charlie yang berani berjalan masuk dengan tenang, tangannya disaku. Lalu, dia bertanya, biasanya kita memberi nama pada barang, tapi barang ini namanya diberikan secara otomatis saat saya menyelesaikan konstruksinya. Dia memberitahu apa? Oh, namanya, saya sangat terkejut, karena ini pertama kalinya itu terjadi. Jadi, ayolah, letakkan tanganmu di atas penghalang yang sangat kuat itu, yang bisa memblokir sebagian besar kekuatan barang itu. Ketika sarung tangan merasakan bahwa dekatnya ada pesta, akan ada kejutan di tangannya, dan menjauhkan tangan yang berani mendekat. Dan dengan begitu, pesta berbicara kepada Charlie. Melihat barang itu, ada pegangan ya, dia tidak mengerti, karena segera setelah menyelesaikan barang itu, dia menolak saya dan tidak membiarkan saya mendekatinya, karena tampaknya barang ini sudah memiliki pemilik. Jadi Charlie membuka matanya lebar. Maksudmu, barang yang punya kehendak sendiri. Pesta menjelaskan kepada Charlie bahwa ketika dia mencapai Zeus, dia melakukannya sambil memegang petir Zeus. Kristal surgawi dari laut dan kristal surgawi dari kegelapan juga adalah barang yang sudah dia kendalikan. Jadi Charlie, saya pikir barang ini terikat padamu dan menolak siapapun yang mencoba mendekatinya. Jadi, kamu yang sedang berusaha meningkatkan senjata super itu, mendapatkan sarung tangan lain yang kini memiliki permata di atasnya. Tetapi sarung tangan ini bahkan tidak ada klasifikasinya untuk itu. Charlie, apakah saya bisa mengatakan bahwa kamu adalah pemiliknya? Silakan, letakkan tanganmu ke sana. Jika dia menendangmu dan membunuhmu, itu artinya kamu bukan pemiliknya. Tetapi jika dia menerima kamu, saya rasa kamu tidak akan mati. Jadi Charlie mengulurkan tangannya ke atas. Sarung tangan itu bertanya apa namanya. Namun, dalam sekejap, Charlie menyadari sesuatu yang melintas dan melihat ke samping. Kemudian sarung tangan itu berbicara padanya. Nama saya adalah Jantung Uranus. Dan dengan begitu, Charlie yang berani langsung dipindahkan ke dimensi lain. Senjata itu, selain memiliki kesadaran, juga berbicara kepadanya. Jadi Charlie yang berani berjalan menuju cahaya yang dia lihat, karena sepertinya makhluk yang tersembunyi di dalam permata itu berada tepat di hadapannya. Kemudian orang itu berbicara kepadanya, akhirnya kamu datang. Dan Charlie yang berani berdiri di sana, tertegun dan sangat terpesona dengan apa yang terjadi. Jadi mata raksasa yang melihat segalanya menampilkan siluet manusia yang sedang turun. Sepertinya makhluk ini yang bersembunyi di dalam 3 permata itu. Charlie, sang berani, berdiri di sana, ketakutan dan tidak melangkah sedikit pun. Lalu, Charles berkata, Zeus, apakah itu kamu? Makhluk itu, dengan tangan di wajahnya menjawab, Zeus, jadi kamu bilang cucuku sudah dewasa? Dengan demikian, kita diperlihatkan kakek Zeus yang praktis mirip dengan Zeus, hanya berbeda rambutnya. Karena dia datang lebih dulu, Zeus adalah yang paling mirip dengannya. Kemudian dia berkata, dari yang kamu katakan, sepertinya aku dan cucuku sangat mirip. Selanjutnya, kita ditunjukkan peringkat klasifikasi. Charlie, di masa sekarang, masih belum memiliki peringkat, namun, di masa depannya yang regresif, dia adalah yang kelima terkuat dari menara itu. Sementara Zeus naik dari peringkat ke-9 menjadi ke-6. Jadi kalian bisa membaca sisanya, tetapi hal yang paling mengesankan adalah Hercules dan Matrachos, karena keduanya tumbuh cukup besar dan menjadi sangat kuat. Kemudian, kita diinformasikan tentang siapa Urano. Ia adalah ayah dari Kronos, dan Kronos adalah ayah dari Zeus. Kronos pernah berkata pada Charlie bahwa ayahnya, Urano, adalah seorang tiran yang pernah hidup di menara itu. Urano adalah orang yang menghabiskan saudara-saudaranya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tahukah kamu tentang terkenal menjadi lebih kuat? Dia juga menelan pamannya, raksasa-raksasa yang terjebak di Tartaro, semuanya dikonsumsi oleh Urano. Namun setiap kali dia melakukannya, dia menjadi jauh lebih kuat. Kronos menjelaskan bahwa dia harus berjuang untuk bertahan hidup, karena ayahnya ingin menghabisinya. Dan, untuk melawan ayahnya, Kronos memanggil Odin, sang gade, yang terlihat di Veda. Dia juga mengumpulkan semua peringkat tinggi dari zaman kuno untuk memiliki kesempatan 10% melawan Urano, karena tiran itu perlu digulingkan, meskipun dia adalah ayahnya. Adegan berganti ke masa lalu dan mereka melanjutkan percakapan. Kronos berkata, Charlie, kamu bertanya padaku apakah aku
aku menang. Pada akhirnya, kita menang. Setengah dari peringkat tinggi yang bergabung dengan kami benar-benar dibinasakan oleh ayahku. Anak kecil itu bahkan tidak bisa mendekati kami karena dia terlalu lemah dibandingkan peringkat tinggi lainnya. Oh Charlie, tahukah kamu bahwa ayahku adalah makhluk terburuk di menara itu dan yang terkuat dari semuanya? Di dalam peringkat kekuatan menara, ayahku sudah bertahun-tahun menduduki nomor 1. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah langit dari Olympus. Kemudian, kita diperlihatkan Urano dalam semua keindahannya, menunjukkan semua karismanya. Charlie, sekarang di masa sekarang, melihat makhluk ini, langsung bertanya, "Hei, apakah kamu Urano?" Tetapi sebelum menjawab, dia berkata kepada Charlie, "Ini adalah pertama kalinya kamu melihatku, kan? Tapi lihatlah, aku sudah melihatmu berkali-kali. Namun, karena kamu melihat cucuku dan aku terlihat seperti dia, aku kira aku tidak sepenuhnya asing bagimu." Baiklah, saat itu juga Urano memanggil 2 kursi untuk mereka duduk. Charlie sangat terkejut karena tiba-tiba muncul 2 furnitur ini. Uranus memberitahunya bahwa Charlie adalah tamu dan menyuruhnya untuk merasa nyaman. Uranus bertanya kepada Charlie apakah dia menganggap situasi seperti ini lucu. Munculnya benda-benda dari ketiadaan. Itu bukan hal yang besar. Uranus menggambarkan dirinya sebagai seorang tua yang terperangkap dalam ruang kecil. Hanya itu saja. Namun Charlie tahu siapa Uranus dan bahwa dia bukan hanya seorang tua terjebak dalam ruang. Dia adalah makhluk terkuat di menara itu dan ada tepat di depanmu. Charlie berkeringat dan sedikit takut melakukan analisis lengkap tentang Uranus karena dia berada dalam keadaan yang tampaknya tidak terhubung dengan dunia luar. Charlie menyadari bahwa Uranus duduk bersila sambil menikmati teh epa. Dia tampak sangat santai dan Charlie juga menyadari bahwa Uranus tidak terlihat bermusuhan. Lalu Charlie memulai percakapan dengannya. Uranus berhenti minum teh, menatap ke depan dan menjawab, "Kenapa kamu memanggilku?" Charlie bertanya apakah dia mengenal Kronos. Uranus menjawab, "Kronos, Kronos, Kronos." Charlie yang sangat cerdas, tahu bahwa Kronos telah menggunakan hidup dan keberadaannya untuk bisa kembali ke masa lalu, dan bahwa jika keberadaan Kronos benar-benar dihapus, Uranus pasti tidak akan ingat tentang dia, karena di dunia sekarang Kronos tidak ada dan tidak akan ada. Kemudian, Charlie teringat pernah bertanya kepada Kronos, "Apakah kamu akan berhenti ada?" Kronos menjawab bahwa dia tidak tahu dan juga tidak tahu jika dia akan memperhatikannya dengan cara apapun. Charlie mengajukan pertanyaan ini langsung kepada Uranus karena dia tahu bahwa Kronoslah yang mengumpulkan semua peringkat tinggi lainnya untuk menjatuhkan ayahnya. Karena fakta ini, dia percaya bahwa tidak mungkin Uranus lupa tentang anaknya. Tetapi Uranus tidak menjawab dan berkata, "Kamu sudah berusaha keras untuk mengumpulkan semua pecahan itu, ya? Dan saya akan jujur, saya pikir kamu tidak akan berhasil." Charlie, dalam pikirannya menyadari bahwa dari jawaban Uranus, seperti yang dia duga, Kronos telah dihapus dari keberadaan. Bahkan Uranus yang dijatuhkan oleh anaknya tidak tahu tentang keberadaan itu. Jadi Charlie, sambil menunjukkan bulan kepada Uranus, berkata, "Saya dengar ini adalah hatimu, benarkah?" Uranus menjawab, "Nah, itu ada di dadaku dan mengalirkan darah, mirip dengan hatiku." Charlie bertanya, "Mirip dengan apa? Katakan dengan jelas, saya tidak mengerti." "Apa-apa?" Uranus mengangkat tangannya, mulai memancarkan kekuatan dan berkata, "Nah, itu adalah segalanya bagiku, dan aku hidup untuk itu." Lalu ditunjukkan bahwa hati Uranus melayang di atas tangannya. Dia memberitahu Charlie bahwa dia hidup untuk hati itu, dan bahwa karena itu, dia menghabiskan saudara-saudaranya sendiri dan menginginkan lebih banyak kekuatan karena ketamakan yang datang dari benda itu memang sangat tidak nyaman. Tetapi sedikit demi sedikit sambil mengejar lebih banyak kekuatan. Tanpa sadar, aku telah menjadi monster. Aku membunuh semua yang ada di depanku. Dan Charlie bertanya padanya, "Tapi apa maksudmu dengan semua ini?" Urano memperingatkan Charlie untuk berhati-hati agar tidak menjadi monster dan dikendalikan oleh benda itu. Siapapun yang memiliki makhluk berkekuatan dan benda ini di tangannya akan dengan cepat menjadi monster. Lalu dia berkata, Charlie, mau coba pakai sarung tangan itu dan lihat apa yang akan terjadi." Dengan berani, Charlie mengenakan sarung tangan itu. Hati Urano tidak merasakan apa-apa, tetapi sistem segera memberitahu, "Kamu telah memperoleh hati Urano." Dengan melakukan ini, kekuatan yang terkandung dalam sarung tangan itu mulai dilepaskan untuk Charlie. Kemudian sistem berkata kepada Charlie, "Kamu juga telah memperoleh keinginan Urano." Charlie merasa berpikir, karena apa itu keinginan Urano? Dia menyadari bahwa perasaan ini terasa akrab, tetapi sedikit berbeda. Meski perasaan ini tidak stabil, ia terlalu buruk untuk menjadi karya Kaustolo. Perasaan ini bahkan tampak seperti seorang anak yang tiba-tiba menjadi kuat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua kekuatan ini. Jadi, saat melihat makhluk yang tampak seperti penyerang yang merupakan keinginan Urano, dia bertanya pada Urano apakah ini monster yang dia sebutkan. Namun, seseorang yang berada di dunia Charlie berlari keluar sambil berteriak, "Ayah! Ayah!" Dengan demikian, predator itu
itu terungkap di lokasi tersebut karena Charlie baru saja melihat makanan yang sangat lezat. Predator itu diaktifkan dan di sana terjadi konfrontasi dewa. Predator Charlie, keinginan Urano, ayah, dan di bawah sini terus berlanjut. Urano melihat pemandangan itu sangat terkejut dan berkata kepada Charlie, kamu dilindungi oleh benda ini? Apa yang kamu miliki sangat unik ya? Ayah! Urano saat melihat pemakan yang menghadapi makhluk itu berkata kepada Charlie, sepertinya aku terlalu khawatir. Lalu Charlie bertanya kepada Urano, apa yang sedang dilakukan bocah itu untuk melindunginya? Dan begitulah Urano berbicara padanya, bocah, makhluk raksasa ini terlihat kecil bagimu? Itu sudah menandakan siapa yang kecil. Urano mulai tertawa padanya. Begitu, sistem memberitahu bahwa Maple naik level. Kalian tahu bahwa Maple adalah Charlinho, jadi Charlinho naik level lagi dan di sana dia predator para predator melahap semuanya. Karena keinginan Urano yang dia kendalikan hingga peringkat tertinggi menara itu tidak lebih dari makanan bagi Charlie kita. Dia terus naik dan naik level, melahap semua yang ada di depannya. Lalu kemampuan Charlie mencapai level 8 dan laju pertumbuhannya meningkat menjadi 9%. Dengan begitu, Charlie yang tangguh mendapatkan tambahan 2 mana dan di level di mana dia mendapatkan 2 mana, itu adalah hal yang besar. Dan dengan demikian Charlinho X Mozovo mengalahkan dan melahap keinginan Urano karena Tuhan eksternal yang tampak itu telah dimakan oleh predator. Lalu Charlie bertanya pada Uranus, nah, bagiku dia tampak kecil. Bagaimana menurutmu? Uranus berdiri dan berjalan menuju Charlie. Charlie langsung waspada karena jika dia bisa sangat kuat, dia kini mendekat kepadanya. Tanpa berkata apa-apa, Uranus saat mulai menghilang, memberitahu Charlie bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Kemudian Charlie terkejut dan seseorang berbicara kepadanya, "Hey, Charlie, bangun!" Dengan begitu, kita melihat Charlie berdiri tertegun di sana saat berada di dimensi itu. Sementara itu, Pandora ada di depannya berbicara, "Hei, bangun, Charlie, bangun." Setelah melihat Charlie berkedip, dia berkata padanya, "Hei Charlie, kamu baik-baik saja?" Charlie, menyadari kedatangan Pandora lagi, menjawab bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, sistem memberitahu kita bahwa Charlie telah mendapatkan hati Uranus yang ditempa dengan menelan tak terhitung peringkat lainnya dan memberikan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan yang tersimpan dalam hatinya. Charlie menatap dan berpikir, deskripsi yang singkat, tidak menjelaskan apapun. Charlie tahu ada 2 kemungkinan untuk ini. Entah item itu tidak signifikan, atau sistem kesulitan mendeskripsikan efeknya dengan akurat. Tapi jelas bukan yang pertama, karena item ini pasti tidak signifikan. Charlie ingat bahwa Gangwinia Odin juga datang dengan deskripsi ini, dan bahwa item ini dapat dibandingkan dengan senjata itu. Charlie yakin item ini jauh lebih kuat dari itu. Jadi, sementara dia berpikir jenis energi apa yang dapat tumbuh dari item ini, Charlie berpikir untuk menguji seberapa kuat dia, dan dia menatap ke depan dan berkata, "Aku tahu bagaimana cara mengujinya." Hercules berpikir bahwa Charlie memandangnya sedikit berbeda, tapi Charlie berpikir sekarang adalah saatnya untuk menguji serangan pukulannya. Kemudian, adegan beralih ke lantai 33 atau 34 di mana rumah Hercules berada. Sekarang, 2 orang sedang makan kentang yang dibeli Hercules, karena pesta Pandora membuat mereka kecanduan kentang kecil ini. Dengan itu, Hercules sambil memukul dadanya, berkata pada Charlie, "Hey Charlie, jangan khawatir tentang aku. Kamu bisa memukul di sini dengan keras. Tidak ada yang pernah mencakar dadaku. Jadi khawatirlah pada lenganmu. Karena jika kamu memukul terlalu keras, pasti kamu akan patah lagi. Dan lagi, tidak peduli seberapa keras kamu memukul, aku bisa tahan." Hercules memberitahu Charlie bahwa tidak ada yang pernah melukai tubuhnya. Charlie sangat sadar akan hal ini dan mengatakan bahwa Hercules memiliki tubuh yang begitu kuat hingga bahkan dia memukul sekuat tenaga pun tidak dapat membuatnya tergores. Dan demikian, Charlie, yang mengenakan sarung tangan tak terlihat dari Uranus, tahu bahwa waktu yang dia habiskan berlatih dengan Hercules, ini mungkin bukan latihan, tetapi sementara Hercules memukul, ia juga menerima serangan. Jadi ia mengalami banyak pukulan setiap harinya. Jadi kami diberitahu bahwa Charlie telah berjuang melawan Hercules selama sebulan penuh. Namun, selama waktu itu, dia bahkan tidak berhasil melukai Hercules sedikit pun, karena tanda yang muncul di tangan Hercules tidak pernah ditunjukkan kepada Charlie. Dan itu terjadi pada hari terakhir. Jadi Charlie, dengan hack barunya, sekarang bersiap untuk sebuah pukulan serius yang lain. Sistem segera memberitahu bahwa dia sedang menggunakan hati Uranus dan bahwa berkah laut mulai menyatu dengan tubuh Charlie. Dengan demikian, Tartarus juga dipanggil karena hati Uranus adalah senjata yang memiliki banyak hack. Charlie menyadari bahwa bahkan nama kemampuannya telah berubah dan menyadari bahwa apa yang ada di sekelilingnya adalah lautan dalam yang menelannya ketika ia berada di lantai 22. Jadi, sistem memberi informasi kepada Charlie bahwa karena kekuatan ini sangat kuat, sebuah
sebuah kondisi normal telah mulai mempengaruhi tubuhnya. Dengan demikian, sebuah korosi dimulai. Charlie, yang memiliki kecenderungan sadomasokis, menyadari bahwa rasa sakit ini dapat ditoleransi dan bahkan terasa baik. Namun, kondisi normal ini maju ke tahap kedua dan korosi semakin meningkat. Charlie menyadari bahwa rasa sakitnya telah berlipat ganda, tetapi dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Kemudian, si pemberani itu sepenuhnya berkonsentrasi untuk mengekstrak lebih banyak kekuatan dari senjata itu, menahan rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Dia melesat dengan segenap kecepatan ke arah Hercules dan memberikan pukulan yang sangat kuat ke dada Hercules, mencoba melihat apa efek dari senjata itu. Hercules, si pemberani, tetap berdiri di tempat, tidak melangkah mundur, menahan seluruh kekuatan serangan itu dengan tubuh besarnya. Namun, itu bukan hanya serangan fisik, itu juga memberi makan dan bersifat spiritual. Jadi, aliran kekuatan yang sangat besar langsung keluar dari sarung tangan itu dan mengenai dada Hercules. Menghadapi aliran kekuatan itu, terlihat seolah-olah dinding tak terobosan. Pukulan itu sangat kuat sehingga bisa terlihat dari puluhan kilometer jauhnya. Vesta, peringkat tinggi di menara itu, menutupi wajahnya dan berdiri di depan Pandora, bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan Uranus. Pandora, seperti biasa, hanya berdiri diam, tidak melakukan apa-apa, karena jika Anda tidak tahu, dia juga salah satu peringkat tinggi di menara itu, dan adalah wanita yang sangat kuat. Vesta berpikir bahwa ia telah menciptakan mahakarya terbesarnya, tetapi kekuatan ini jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Vesta sangat terkejut karena jumlah kekuatan yang dilepaskan oleh barang ini jauh lebih besar daripada jumlah kekuatan yang pernah dia lihat di menara ini. Dan meskipun begitu, monster itu masih berdiri dan memblok serangan itu. Kemudian, Vesta menyadari monster ada di mana-mana karena Charlie adalah seorang monster, tetapi Hercules tampak seperti monster yang gelisah. Hercules berpikir bahwa ia telah memberikan segalanya untuk memblokir serangan itu, namun sudah ditunjukkan bahwa serangan itu, kekuatan yang dia miliki jauh lebih besar dari yang diharapkan Hercules, karena selain memberikan pukulan hebat, dia juga meninggalkan bekas di dadanya, mengeluarkan banyak cairan merah. Jadi, Hercules memandang monster di hadapnya, dan bertanya-tanya bagaimana setan Charlie bisa melakukan ini, karena tidak ada orang di menara ini yang pernah melukainya. Tapi sekarang Charlie, selain melukai, masih berhasil mengeluarkan cairan merah darinya. Dengan demikian, kita bisa melihat kekuatan Tuhan, Uranus, makhluk terkuat di menara itu. Dan sekarang Charlie, kita akhirnya memiliki kekuatan yang dapat mengangkatnya ke peringkat tinggi di menara itu, karena kini permata tak terbatas telah menjadi satu senjata. Hati Uranus, adegan beralih kepada seseorang yang terbalut perban dan bersungut-sungut. Dia berkata, "Kau tidak bisa membiarkan satu luka pun tenang ya? Kau belajar kedokteran di mana, ha? Dan satu hal lagi, kau sangat terampil dengan perban dan obat-obatan. Tahu tidak?" Dan dengan itu kita diberitahu bahwa orang yang terluka kali ini adalah Hercules. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, seseorang memukulnya dengan keras hingga sampai mengeluarkan cairan merah. Perawat Pandora mengatakan bahwa dia sudah melakukan cukup untuk membuatnya beristirahat, lalu dia melihat titik yang terluka di belakangnya. Hercules bertanya kepada Charlie, "Hei, kau baik-baik saja?" Charlie, sambil menunjukkan bisepnya, berkata bahwa dia tidak baik-baik saja, tetapi tidak akan mati karenanya, dan dengan itu kita diberitahu bahwa berandal Charlie telah mematahkan semua jari tangannya, karena memukul sekuat tenaga ke dada Hercules menunjukkan bahwa tubuh pahlawan kita tidak sekuat tubuh juara Olympus. Jadi, Charlie mengalami rasa sakit di tangannya, tetapi itu adalah tangan kasih sayang. Charlie menyadari bahwa kali ini penyembuhan lukanya tidak berjalan cepat, tetapi ketika dia memukul dada Hercules, banyak mana gelap bercampur dengan lukanya, dan itu memperlambat proses penyembuhannya secara signifikan. Namun dia tahu bahwa hal yang sama terjadi pada Hercules, jadi Hercules berkata kepadanya, "Charlie, kekuatan ini bahkan tampak seperti racun, karena tubuhku yang biasanya bisa sembuh dalam beberapa menit, tidak dapat melakukannya lagi. Zat beracun apa ini yang kau punya, ha? Kekuatan monster apa ini?" Tapi Charlie menjawab bahwa racun ini dengan dosis yang tepat, justru baik untuk tubuh. Kemudian Hercules berkata kepadanya, "Charlie, aku tahu saat kau menggunakan senjata ini, itu menggerogoti tubuhmu dari dalam. Meski begitu, kau berpikir untuk menggunakan senjata itu lagi?" Charlie, sambil memegang sebatang cerutu kecil di tangannya, menjawab Hercules bahwa tidak ada yang bisa didapat tanpa mengambil risiko. Kemudian Charlie berkata bahwa dia akan mengambil risiko, tetapi hanya menggunakannya dengan hati-hati, karena jika dia terus menggunakan senjata ini setiap saat, pastinya akan membunuhnya. "Aku akan menggunakannya hanya pada momen-momen krusial." Hercules hanya menyadari bahwa Charlie memang gila dan sangat termotivasi, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku mengamati Charlie, yang selalu menarik hal-hal paling aneh dan luar biasa di menara ini. Dan Charlie kecil itu di sana, sangat suka mendapatkan kasih sayang di kepalanya.
Hercules tahu bahwa makhluk yang ada di tangan Charlie bahkan tidak bisa disebut sebagai makhluk ilahi. Makhluk ini begitu kuat dan memiliki kekuatan yang belum pernah terlihat di menara ini sebelumnya. Jadi, kita bisa lihat bahwa bahkan Hercules sendiri takut pada Charlie dan menyadari bahwa Charlie yang garang sangat berharga untuk menghadapi makhluk ini yang jauh lebih kuat darinya. Karena semua orang baik-baik saja dan tidak ada yang mati, yuk kita istirahat dan menunggu luka-luka itu sembuh perlahan. Lalu, keesokan harinya, kereta api-api baru saja sampai di lokasi itu. Dan begitulah saat pesta tiba bersama mereka di lantai 33. Supir Uber menjadi marah dan mengusir semua orang dari kereta. Dia bilang kepada mereka, "Oke, sampai jumpa lagi ya. Saya pergi dan tidak perlu bilang apa-apa lagi." Lalu, Uber yang kesal itu berkata bahwa jika mereka memberi rating kurang dari 5 bintang untuknya lain kali, dia akan membunuh semua orang. Charlie sudah tahu bahwa ini akan terjadi karena si tua itu memang suka berpesta dan selalu melakukan ini saat perpisahan. Mengusir semua orang dan pergi karena dia tidak suka perpisahan. Charlie berjanji kepada Hercules bahwa ia akan naik menara dan membawanya ke lantai 38. Sementara itu, Charlie mengatakan bahwa dia akan bisa naik. Dan begitu, Hercules berkata kepada Charlie, Charlie, kasih tahu saya, apakah kamu sudah mendapatkan item yang kamu inginkan? Apakah gigantifikasi kamu sudah matang? Jadi, itu berarti tidak ada yang akan menahanmu di bawah sini, kan? Kamu akan kembali naik menara, bukan?" Charlie menjawab iya, bahwa dia akan keluar dari situ sekarang dan akan terus naik menara. Namun, seseorang yang sangat cantik mendengar bahwa dia akan pergi, menarik lengan bajunya, memegang erat dan tidak mau melepaskannya. Jadi, penyihir Pandora bertanya padanya, "Charlie akan pergi?" Charlie menjawab iya, tetapi dia ingat apa yang Hercules katakan padanya, bahwa ketika ada waktu, dia harus mampir ke sini untuk melihat Pandora. Entah dia atau si kecil yang selalu menempel padanya, karena mereka adalah obat bagi wanita itu, dan wanita itu membutuhkanmu, Charlie. Maka Charlie berpikir bahwa dia harus mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, dan akhirnya dia berkata, Pandora, sesekali saya akan mengunjungimu di sini di lantai 38. Ya, tapi ini mungkin membutuhkan waktu. Tapi saya akan mengunjungimu." Dan si kucing mendengar ini tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap pria yang mulai dia cintai. Mereka seperti pasangan. Pandora mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie dan menyuruhnya untuk menjaga diri. Maka Charlie dengan kereta matahari lainnya memberitahu Hercules dan Pandora bahwa mereka berangkat ke lantai 38. Sementara Charlie yang berbisik itu mengemudikan kereta itu, dia bertanya kepada Hercules tentang apa yang terjadi dengan saudaranya, Apollo, karena dia mendengar bahwa Apollo menghilang jauh sebelum pertarungan mereka melawan Zeus. Hercules berkata bahwa paman buyutnya masuk ke penjara di kuil Zeus, membebaskan dua saudaranya yang terkurung di penjara itu, dan dia bilang bahwa membebaskan mereka sangatlah mudah karena dia sampai di bawah dan berkata, "Sekarang saya adalah pemilik baru penjara ini, oke? Jadi lepaskan keponakan saya." Dan ketika mereka dibebaskan dari penjara, saya merasa itu baik-baik saja. Namun, Apollo tampaknya sangat tersiksa oleh ayahnya dan masih sangat terluka karena mereka berdua bertarung melawan Zeus sendirian dan kalah. Dan Salib mengatakan bahwa situasinya sudah putus asa karena mereka berjuang untuk hidupnya. Dan jika mereka tidak memberikan segalanya, pasti mereka sudah mati. Maka, Salib bertanya padanya, "Hey Charlie, kamu tampak seperti orang yang tidak punya hati. Tetapi yang aneh adalah bahwa kamu selalu peduli dengan orang-orang. Dua saudara saya itu bukan orang yang harus kamu khawatirkan karena mereka benar-benar kuat. Mereka masuk ke menara jauh sebelum kamu dan naik ke atas. Bertarung melawan orang tua tidak akan menghancurkan mereka dengan mudah. Jadi Charlie, jangan mencoba memikul beban ini sendirian, ya? Dan lagi, kamu tunggu apa untuk pergi dengan kereta ini? Ayo pergi." Charlie menyadari bahwa Hercules adalah teman sejati yang selalu berusaha meringankan bebannya, menunjukkan bahwa teman selalu peduli satu sama lain. Memikirkan hal ini, Charles yang berani tersenyum karena sahabat besarnya Hercules tidak berubah sama sekali, sama seperti saat ia kenal di masa depan. Begitu, seperti yang kamu bilang padanya. "Hey Charlie, berhenti melamun, cepatlah." Jadi Charlie menggenggam kendali kuda itu dan akhirnya keluar dari lantai menara itu menuju lantai 38. Karena sekarang, di tahap baru cerita kami, akhirnya akan dimulai kembali. Dan begitu, adegan bergeser ke beberapa waktu setelahnya, di lantai 44, dan di lantai itu ada banyak cairan merah di lantai, saus tomat dan saus kedelai, karena usus dan arteri telah dihancurkan di tempat itu. Jadi, sedikit jauh dari tempat itu, tetapi masih di lantai yang sama, juga ada rahasia dan banyak kematian. Dan, beberapa hari kemudian, masih di lantai 44, sekelompok orang sedang mengeluh, karena sudah cukup lama orang ini ada di sini, berjalan ke sana kemari, dan menyebabkan banyak masalah bagi kami. Tapi hey, jika kita bisa membunuhnya, hadiahnya benar-benar bagus. Kita tidak perlu khawatir tentang poin, karena kita akan menjadi miliarder. Tapi kemudian, sementara ledakan besar terjadi, bilah
bilah-bilah berdarah terlempar jauh dari ledakan itu. Kemudian seseorang berkata, "Hei, kalian mencari siapa? Ayo serang saja." Tapi kemudian adegannya terulang. Orang-orang terbunuh dan cairan merah sekali lagi tumpah di lantai 44. Namun, anehnya, itu bukan Charlie kita. Hanya ada 2 orang yang memukuli yang ketiga. Dan salah satu berkata kepada yang lain, "Ayo, ambil saja barang-barang dari bajingan ini." Jadi sementara semua orang di lantai 44 sedang mencari Charlie, mereka membunuh semua orang yang bukan anggota geng mereka dan bahkan mencuri kredit mereka. Seorang ketiga yang lewat di sana bertanya, "Hei, membunuh itu tidak ilegal di lantai ini?" Tidak, karena di setiap lantai ilegal membunuh pemain dengan cara yang mereka lakukan di sini. Seolah-olah itu tidak ilegal, tetapi orang yang membunuh semua orang mengatakan bahwa di lantai itu mereka didukung oleh 3 anak berharga, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dengan demikian, kita ditunjukkan bahwa siapa yang melakukan semua pembantaian ini adalah Materasso, karena dia sedang berusaha mengejar Charlie dan tidak berhasil menemukannya. Mengetahui bahwa dia ada di lantai itu, dia tidak berhenti berburu bahkan sehari pun. Kelompok yang dikumpulkan oleh Materasso terdiri dari semua penjahat bingung dan pemain yang tidak berhasil bergabung dengan guild manapun, bahkan mereka yang menyerah untuk menaiki menara. Semua yang terbuang ini menjadi bagian dari geng Materasso, karena sebagian besar dari mereka lapar, tidak punya uang, dan tidak memiliki kekuatan. Hanya dengan menjadi bagian dari gengnya, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu uang. Merasa sebagai penjahat dan terbuang, mereka memiliki satu tujuan, untuk menyenangkan 3 anak berharga dengan mendapatkan beberapa kebaikan dari mereka. Dengan begitu, strategi Materasso adalah menyebarkan seluruh gengnya di lantai 44 dan mencegah Charlie naik ke lantai 45. Kemudian, seseorang yang tidak dikenal mengirim pesan, "Oh, Charlie muncul dekat sini. Dia sedang membawa cermin Yata. Ayo cepat ke sini." Jadi, kita ditunjukkan bahwa salah satu dari 3 harta suci sedang dibawa oleh Charlie yang sedang mencoba menyelesaikan rencananya. Ketika berhenti untuk istirahat, Charlie yang pemberani bersembunyi di dalam rumah kosong dan menjelaskan bahwa dia belum ditemukan. Dia dengan sengaja menunjukkan posisinya untuk mencoba mengumpulkan semua musuhnya di satu tempat dan menghabisi mereka sekaligus. Charlie menyadari bahwa geng Materasso terdiri dari puluhan ribu orang. Dengan masa raksasa pemain penjahat ini, dia tahu bahwa Materasso menyadari segala sesuatu yang terjadi di lantai ini. Yang mengejutkan Charlie adalah dia mengira bahwa grup Materasso hanya beranggotakan 1.000 orang dan bukan puluhan ribu. Sebelum pergi, Odin telah memperingatkan Charlie bahwa pasukan Materasso berkumpul di lantai ini, dan jika memungkinkan, dia harus mengatasi ini. Namun, Charlie bolak-balik membunuh banyak pemain. Bintang pertunjukan, Materasso, bahkan belum memperlihatkan diri. Saat Charlie memulihkan tenaga dan memakan daging kering, dia menyadari bahwa jika Materasso terus seperti ini, ketika akhirnya bertemu dengannya, dia akan sepenuhnya pulih dan tidak kelelahan dari semua pelarian ini. Tetapi, Charlie merasakan kehadiran segera. Dia terbelalak dan sosok manusia mendekatinya dengan cepat. Charlie bertanya-tanya tentang level orang ini yang mendekat kepadanya tanpa dia sadari. Dan karena orang ini berada di depannya tanpa tudung, Charlie yakin bahwa itu bukan Materasso. Kemudian orang itu berbicara kepada Charlie. "Apa yang kamu kira sedang kamu lakukan? Kamu telah berkeliling di lantai 44 selama beberapa hari. Apakah kamu ingin mati?" Dan Charlie, sambil mengambil tangannya, salah satu dari 3 matanya yang suci tahu bahwa ada yang tidak beres. Namun kemudian, pedang itu mulai bergetar, menunjukkan bahwa ada semacam ikatan dengan orang yang mendekat. Lalu sistem memberitahu kami siapa yang muncul di tempat itu. Itu adalah Tsukuyomi, salah satu dari 3 anak yang berharga. Dia adalah peringkat tinggi, nomor 86. Jadi, dia bertanya pada Charlie, "Apa yang kamu pikirkan yang sedang kamu lakukan, Berani?" Charlie sedang berburu Matraca dan tidak mengharapkan Tsukuyomi muncul di tempat itu. Kemudian, wanita cantik itu berkata, "Itu adalah pedang yang suci, kan?" Dan itu membuat Charlie penasaran, karena wanita ini tertarik pada pedang Susanoo, bukan pada cermin itu. Pedang itu tidak berhenti bergetar mendengar suara wanita itu. Charlie melihat pedang Susanoo, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Karena hacker gila yang hanya berpikir tentang daging dan bengkel, kenapa dia berperilaku seperti itu di depan wanita ini. Dan jadi Charlie bertanya pada Susanoo, "Hei, apa masalahmu? Apakah kamu senang melihat sahabatmu setelah 1000 tahun?" Tapi Susanoo tidak mengatakan apa-apa, tetap diam, hanya bergetar dengan pedangnya. Jadi Charlie hanya mengamati dan menyadari bahwa hanya satu pria yang menatapnya. Maka dia sampai pada kesimpulan, pasti itu. Dan setelah menganalisis wanita cantik itu, Charlie bertanya pada Susanoo, "Jadi, apakah kamu menyukainya atau tidak?" Jose pada saat yang sama menjawab, "Tentu saja
saja tidak. Biarkan dia berbicara dengannya. Iya, dia suka. Aku melihatnya. Lihat saja betapa dia menikmatinya. Tangan itu tidak berhenti bergetar. Susanoo mulai merasa kesal dan berkata, "Aku sudah bilang aku tidak menyukainya." Dan si berani berkata padanya, "Oke, siapa yang kamu pikir sedang kamu tipu? Tidak pernah aku lihat kamu bertindak seperti ini. Aku sudah melewati berbagai wanita di lantai ini. Sikap mereka berbeda dan kamu tidak bereaksi seperti ini. Pasti kamu menyukainya." Tapi peringkat tinggi itu tidak akan tinggal diam dan jadi dia maju dengan cepat ke arah Charlie, mencoba merebut pedang itu dari tangannya. Tetapi Charlie bergerak sangat cepat dan dengan cepat mengeluarkan pedang itu dari tangan wanita itu dan tidak membiarkannya. Pria itu mencoba mengambil pedang itu. Wanita itu terlihat marah karena dia bahkan tidak mencoba menyerang Charlie, hanya berusaha merebut pedang itu. Maka dia mulai menaikkan auranya. Kemudian Charlie si berani menyadari satu hal. Jika wanita itu hanya mencoba untuk mengambil pedang dan tidak melawan, perasaan itu pasti timbal balik. Dia juga harus menyukainya. Menyadari itu, Charlie segera merencanakan dan berkata, "Sugo, sobat, kamu tahu bahwa Matraca menggunakan naga dan hutan di Orochi untuk membunuh Susanoo?" Tetapi saat dia mengatakan ini, dia menghindari usaha lainnya dari wanita itu untuk merebut pedang. Lalu, saat Charlie mengangkat pedang itu, dia bertanya padanya, "Apakah aku temannya? Dua dari temanmu berada di sisi yang berlawanan. Siapa yang akan kamu pilih?" Dan dia menjawab kepada Charlie, "Apakah kamu tahu sesuatu tentang Susanoo? Apakah Mataracho benar-benar membunuh Susanoo?" Charlie mengatakan bahwa dia tidak membunuh secara langsung, tetapi dia menjebak Susanoo. Dalam jebakan itu, dia mati. Ingin penjelasan lebih lanjut, dia bertanya kepadanya, "Baiklah, apa maksudmu dengan itu?" Charlie menjelaskan bahwa Mataracho mati karena Yamato di Orochi. Dia pergi untuk melawan monster itu dan mati. Dan dari situ, yang masih sulit dipercaya, Charlie melanjutkan penjelasannya. Sudah disepakati antara Susanoo dan Mataracho untuk pergi bersama melawan Yamato di Orochi, tetapi Mataracho tidak pernah muncul, membiarkan Susanoo bertarung sendirian melawan Orochi. Dia memberitahu Charlie bahwa Susanoo adalah seorang petarung berbakat, tetapi aku tidak mengerti tindakan melawan monster itu sendiri, karena itu akan mengakhiri hidupnya. Kemudian dia bertanya langsung kepada Charlie, "Katakan padaku, bagaimana kamu begitu yakin?" Charlie menjawab, "Aku melihat itu langsung dari Susanoo." Dia berkata, "Apa? Secara pribadi? Maksudmu? Padahal dia sudah mati." Kemudian Charlie menjawabnya, "Baiklah, jika kamu tidak percaya." Dan begitulah Raja para Mati. Charlie mengayunkan pedangnya dan membiarkan jiwa Susanoo keluar dan berkata kepada Tsuki, "Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan langsung padanya sendiri." Maka, pada saat yang sama, Susanoo muncul di depan Tsuki dan wanita itu terkejut. Melihat dan merasakan jiwa Susanoo, dia yakin bahwa inilah dia. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Kamu adalah Susanoo, orang gila itu." Atalha tersenyum kepada Tsuki dan berkata, "Kenapa kamu begitu terkejut? Kamu belum pernah melihat orang mati bangkit kembali?" "Tidak, tetapi kalian tahu kan? Tentu saja tidak bangkit kembali, hanya dihadirkan sementara oleh Charlie." Tsuki melihat respon Susanoo berkata, "Dia bahkan terlihat seperti dia, karena dia bodoh persis. Tapi tetap saja, sudah lama sekali kamu menghilang." Susanoo menatap matanya, berkata, "Memang." Tiba-tiba, mereka mendengar suara gaduh dan mengelilingi rumah, karena sepertinya banyak orang yang datang ke lokasi itu. Dia berkata kepada mereka berdua, "Sepertinya mereka sudah menemukan aku yang bersembunyi di dalam rumah ini." Kemudian, Susanoo berkata kepada Tsuki, "Sayangnya, aku rasa waktu kita sudah habis. Kita tidak punya banyak waktu untuk berbincang." Kemudian dia berkata padanya, "Tsuki, tanyakan satu hal padaku, tapi untuk jawaban pasti, aku punya waktu." Dan dia, dengan tatapan sedih mengangguk dan berkata, "Dengan cara mereka mendekat, aku rasa kita memang tidak memiliki banyak waktu. Mataracho benar-benar terlibat dalam kematianmu." Dan Susanoo, salah satu pendekar pedang terhebat di menara itu, menatap langsung ke matanya, berkata padanya, "Ya, pasti terlibat dalam kematianku." Dan begitu dia siap untuk Charlie berkata, jadi dia mengatakan yang sebenarnya dia tidak memaksamu untuk mengatakan itu. Charlie menyadari bahwa dia tidak mempercayai Susanoo, karena Mataracho adalah satu-satunya teman hidup yang tersisa baginya. Tsukishima berkata kepada Susanoo, "Apa? Mereka sudah berteman selama ribuan tahun dan bersama sepanjang waktu. Jadi kenapa dia melakukan ini padamu?" Susanoo berkata padanya bahwa dia juga seharusnya merasakannya. Orang itu sudah banyak berubah setelah dia mendapatkan senjata di Atagama. Susanoo menjelaskan padanya bahwa karena mereka adalah teman, dia percaya bahwa materi ingin mereka bertarung bersama melawan monster di Orochi. Namun, waktu berlalu dan dia tidak muncul. Apa yang saya lakukan? Saya suka bertarung. Jadi saya pergi melawan monster itu sendirian. Waktu terus berlalu dan dia tidak muncul. Sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya di sana bertarung sendirian melawan monster dengan 8 kepala itu. Saya telah memotong 1 kepala
kepala monster itu, lalu saya mengambil aborafon saya dan menelepon dia, mengatakan bahwa saya membutuhkannya karena pertarungan semakin sulit. Dia bilang, "Oh, Uber saya belum datang, tunggu sebentar lagi." 1 jam kemudian, saya meneleponnya lagi. Dia menjawab bahwa dia sedang di toilet karena sakit perut. Setelah itu, dia bilang bahwa kereta yang dia naiki menuju ke arah lain dan dia tidak menyadari karena tertidur. Seiring waktu berlalu, pada akhirnya dia tidak pernah muncul. Dan kamu tahu kan, 7 kepala lainnya membunuh saya. Karena Amaterasu yang kamu lihat di sini bukanlah orang yang kita kenal sebelum saya mendapatkan pedang ini. Tapi saya pikir itu hanya firasat karena dia selalu jadi teman kita. Namun, ketika saya terluka parah dan terjatuh di tanah, tergeletak menderita untuk mati, justru pada saat itu dia muncul tepat di depan saya. Saya sudah tidak punya tenaga lagi, terluka parah, bahkan tidak bisa bergerak. Dan tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak menolong saya. Dia hanya membalikkan tubuh saya dan mencari pedang saya, dan dia melakukannya sambil menatap langsung ke mata saya. Saya tidak akan pernah melupakan tatapan serakah itu, karena satu-satunya hal yang dia cari di tempat itu adalah pedang saya. Dia berjalan ke sana-sini, mencari pedang itu, melakukannya lebih dari setengah jam, membiarkan saya di sana, sekarat, hanya mencari pedang saya. Saat itu saya yakin itu adalah jeratan yang dia atur. Tapi kamu tahu kan, saya mungkin bodoh, tapi tidak sejauh itu, karena saya menyembunyikan salah satu dari 3 harta sakral di tempat yang sangat rahasia, sehingga dia tidak akan pernah menemukannya. Saya melakukan itu jauh sebelum pertarungan itu, karena jika dia tahu sebelumnya bahwa pedang itu tersembunyi, dia tidak akan pernah mengatur jeratan itu. Jadi pilihannya ada padamu. Kamu bisa percaya padanya atau pada saya, tapi saya tidak berbohong padamu, oke? Dan Charlie tidak mengendalikan saya. Dan begitu Tsuki, Ai melihat cinta dalam hidupnya di depannya, merenungkan semua kata-kata yang baru saja dia katakan. Tapi tiba-tiba, langkah kaki mendekat semakin dekat dan seseorang berteriak, "Hei, dia datang ke sini!" Maka Susano berkata pada Tsuki, "Hei, saatnya kamu pergi." Dia, yang setuju, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum pergi, dia mengucapkan selamat tinggal dan berkata, "Sampai nanti kita bertemu lagi." Dan begitu Susano, sang guru kotak renang, akhirnya tersenyum karena satu-satunya orang yang dia cintai ada tepat di depannya. Kemudian dia bertanya padanya, "Hei, kita akan bertemu lagi." Sementara itu, dia akan menghilang dalam kabut, tetapi menjawabnya dengan mengatakan ya, bahwa dia pasti akan bertemu. Begitu, Suki ini juga mulai menggunakan kemampuannya untuk menghilang, satu menjadi glitter merah muda dan kembali ke kerajaan orang mati, sementara yang lain menjadi glitter biru. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Apakah dia tetap di sana tak terlihat atau pergi ke tempat lain? Namun, tiba-tiba, puff, mereka menghilang. Lalu, Charlie mulai merenung. Ketika wanita itu pergi, dia berkata, "Sampai jumpa lagi." Dia merasa telah mendapatkan seorang sekutu, tetapi sekutu ini sangat kuat. Peringkat 86 dalam peringkat kekuatan menara ini. Tiba-tiba, banyak senjata masuk ke lokasi itu. Mereka berkata, "Di sana aku menemukannya. Dia di sini. Ini Charlie." Begitu, sang jagoan tersenyum kepada mereka dan berkata, "Wah, banyak sekali dari kalian. Saatnya aku mulai berlari lagi kan? Mari kita lihat siapa yang bisa menangkapku." Dan begitu, Charlie membunuh beberapa dari mereka dan berlari meninggalkan lokasi itu. Tapi, kalian tahu, pada saat mereka menemukan Charlie, mereka mengambil ponsel dan menghubungi bosnya, berkata, "Tuan Amaterasu, kami menemukannya." Jadi, substansi itu hanya memperhatikan. Charlie berlari di depan, dan ribuan pejuang lainnya mengikutinya. Namun, ini mulai membosankan, karena setelah mengamati cukup lama, substansi itu menyadari bahwa Charlie berputar di tempat yang sama. Dia bertanya-tanya, apa tujuan Charlie dan mengapa dia melakukan itu? Sepertinya dia berputar-putar. Amaterasu berada tepat di atas pohon, mengira ini adalah strategi Charlie. Tapi dia mencari di semua tempat dan tidak menemukan jejak Asgardian. Jadi, dia mulai mempertanyakan, apakah dukungan yang dimiliki Charlie di Valhalla itu palsu? Namun, di atas pohon, penuh keraguan, dia hanya mengamati. Amaterasu melihat orang-orangnya dan tahu bahwa dia berhasil mengumpulkan ribuan pemain di lokasi itu. Namun, para pemain ini bukanlah yang terbaik, tetapi jumlah mereka begitu besar sehingga mereka tidak akan kalah dari guild besar manapun. Kemudian, Amaterasu mengepalkan tinjunya dan mulai melakukan pemanggilan. Sebuah cahaya merah mulai muncul di antara jari-jarinya dan begitu, sebuah permata giok diperlihatkan kepada kita yang tampaknya merupakan senjata ketiga yang diberikan kepada 3 anak berharga dan milik Amaterasu. Akhirnya, Amaterasu tampak siap untuk bertarung. Sistem menginformasikan bahwa kekuatan permata itu telah diaktifkan dan atribut semua yang ada di area itu meningkat sebesar 15%, sementara atribut musuh berkurang 15%. Namun, untuk para sekutu, ketahanan
ketahanan meningkat sebesar 90% dan untuk musuh, ketahanan berkurang 1000%. Status bingung juga diaktifkan, tetapi untuk sekutu, status gurun diaktifkan. Singkatnya, Charlie menerima buff dan semua pemain lainnya juga di-buff dan mendapatkan keuntungan. Inilah kekuatan permata ini. Dan begitu, semua bawahan mulai teriak karena mereka menyadari bahwa salah satu dari 3 mata suci telah diaktifkan di atas mereka. Jadi, jelas, anak-anak berharga ada di sini. Mereka sangat bersemangat karena mereka sangat teruja. Charlie mengaktifkan mata monyetnya dan mata abu-abu menahan debuff dari permata itu. Tetapi Charlie juga punya beberapa hack dan predator yang bernama Charlinho juga menahan efek dari permata tersebut. Hati Uranus juga menahan efek-efek itu. Semua berkumpul dan melawan, jadi ketahanan itu berhasil. Charlie terbebas dari semua debuff yang ia alami dan dia segera mengeluarkan pedangnya. Sementara itu, semua musuh yang gila bertempur maju dengan sepeda motor bezek menyerang Charlie. Namun Charlie yang pemberani melawan dengan begitu cepat sehingga ia bahkan tidak sempat menutup mulutnya. Dengan demikian, pembantaian terjadi di lokasi tersebut. Tapi kalian tahu kan, Charlie sedang menggunakan salah satu dari 3 harta suci dan apa yang dia lakukan? Dia meminum darah. Semakin banyak dia meminum darah, semakin banyak mana dari musuh yang dia serap, dan setelah menyerap mana, dia terus meminum darah dan semakin meningkatkan kekuatan pemiliknya. Jadi, dia terus meminum darah dan meningkatkan kekuatan Charlie. Tapi kalian pasti berpikir, wah, senjata yang keren, meminum darah musuh. Tidak, dia meminum darah Charlie, bukan darah musuh. Karena dia adalah pedang ajaib, dia menguras kekuatan pemiliknya, tetapi memberinya kekuatan yang tak terukur. Jadi Charlie tersenyum dan mulai berpikir yang aneh. Dia berpikir, wah, aku belum pernah disedot darah sebelumnya, tapi ternyata rasanya enak. Aku suka disedot. Mendengar itu, dia bahkan membuat ekspresi seperti ini. Wah, maksudnya disedot? Aku tidak mengerti. Orang gila. Perawan ini luar biasa. Pedangnya menyedot darahnya, dan dia malah menikmatinya. Tapi Charlie melakukannya dengan sengaja, menggunakan salah satu dari 3 matanya yang suci untuk menarik perhatian Amaterasu. Karena jelas dia bersembunyi di sekitar, hanya melihat pertempuran itu berlangsung. Tapi sepertinya ini bukan pertempuran. Itu adalah pemusnahan sepihak dari Charlie. Charlie terdiam dan berpikir, sudah tahu, aku akan memaksanya keluar karena aku memiliki cermin yang merupakan salah satu dari 3 harta suci lainnya, dan yang kedua adalah pedang ini yang ada di tanganku. Kemudian Charlie segera membuka inventarisnya dan mengeluarkan pedang mitrenya yang ditutupi oleh kekuatan permata kegelapan. Setelah Charlie mengambil pedang itu dari inventaris, dia memutar pedang lainnya di tangannya dan menusukkan pedang itu ke tanah dengan sangat kuat. Pedang itu mulai tersedot ke tanah. Kemudian, semua orang di sekitar mulai bertanya-tanya, wah, apa yang dia lakukan? Kenapa pedang itu menghilang ke dalam tanah? Apakah dia membuangnya? Ayo, coba ambil pedang itu cepat. Akhirnya, makhluk itu memberikan teriakan besar. Hey Charlie, apa yang kau pikirkan? Dan dengan begitu, dia mendarat seperti meteor di medan perang di atas pedang itu. Lalu dia mencari ke sana-sini. Dan dia tidak melihat apa-apa dan bertanya, hey Charlie, kemana kamu mengirim salib itu? Nag, aku ingin pedang itu. Dan Charlie yang gagah berpikir, ya, aku pikir dia akan marah, tapi tidak sampai marah seperti ini untuk muncul di sini. Semua bawahannya menyadari bahwa Materasso ada di lokasi itu dan menghormatinya. Kemudian, sistem memberitahu kita bahwa Materasso sedang mengalami hukuman karena dia adalah peringkat tinggi dan sedang menyerang pemain. Setelah Materasso tiba dan membuat semua keributan ini, Charlie mengatakan bahwa pedang dengan Sanagi itu tidak hilang. Dia hanya kembali ke tempat semestinya. Materasso, yang sangat marah, menyuruh Charlie berhenti bersikap konyol, berkata bahwa itu terserah padanya jika dia menyerah baik pada pedang dengan Sanagi maupun cermin dan aksi di Kagami. Dia menyuruh Charlie menyerah sekarang juga dan diam, karena hanya dengan begitu dia bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dia memintanya untuk menyerahkan keduanya sekarang, karena dia akan berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Lalu, dia berdiri menunggu Charles menyerah pada segalanya dan menyerahkan pedang dan cermin itu, berpikir bahwa si berani dari berani pasti sangat ketakutan padanya. Charles mulai tertawa melihatnya dan berkata, maksudmu kamu akan melupakan semua ini dan berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi? Apa kamu menganggapku bodoh? Nah, ini dia. Masukkan ke dalam lubang keriputmu, sebab aku tidak percaya sepatah kata pun darimu. Apa kamu pikir aku ini bodoh yang percaya kamu akan membiarkan aku pergi setelah membunuh ribuan bawahannya? Kemudian Materasso
Materasso sangat marah dan berkata, bola api yang membunuh semua orang. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, dia melemparkan bola api itu kepada Charlie, dan seperti lagu itu, bola api itu meledak besar di tempat pahlawan kita berada. Namun, Materasso sangat terkejut ketika melihat sesuatu melintas di atasnya dengan kecepatan sangat tinggi karena dia yakin telah menghancurkan Charlie. Hanya beberapa waktu kemudian, dia menemukan sesuatu yang melintas dengan kecepatan tinggi karena ada seseorang di atas pohon. Di situ ada Charlie yang gagah memegang cermin. Dari hacking, setiap serangan yang kamu arahkan ke cermin itu sengaja dipantulkan kembali ke dirimu. Dan demikianlah Charlie mengincar cermin itu dan mengarahkan pantulan semua kerusakan itu dalam bentuk beberapa bola api yang lebih kecil. Semuanya diarahkan ke kapal selam Materasso. Laterraco bahkan tidak bisa berbuat apa-apa karena di mana bola api itu jatuh, bawahannya mengalami kematian instan. Dan begitu kekacauan terjadi karena cermin dan aksi di Kagami meluncurkan serangan mereka. Semua ini terasa seperti misteri karena ia mengunci setiap target dan mengenai mereka tanpa meleset bahkan jika mereka sedang bergerak. Tapi Charlie adalah orang Zack dan tidak akan hanya berhenti di pantulan kerusakan. Jadi dia memanggil petir karena jika harus memukul, mari kita hajar sampai musuh kehilangan semua keinginan untuk berjuang. Dengan begitu, petir besar menghantam tanah tepat di tempat Materasso berdiri. Dan Materasso sangat marah dan lalu berkata kepada Charlie, bagaimana kamu berani? Kamu telah membakar rambutku. Sekarang aku akan menunjukkan padamu mengapa aku adalah peringkat tertinggi di menara ini. Dan begitu, kayu itu mengeluarkan teriakan kemarahan yang besar dan nyala api yang diciptakan oleh manamu menutupi seluruh medan perang. Dan dengan begitu, semuanya mulai terasa sangat panas. Namun, berkah lautan melingkupi tubuh Charlie dan melindunginya. Charlie menyadari bahwa kayu itu sedang memanggil iblis dan dengan seberapa banyak kekuatan yang dipancarkannya, sepertinya jauh lebih mengerikan daripada iblis pertama yang Charlie hadapi di tutorial. Dan begitu, Charlie berbicara padanya, "Hei, jika orang ini muncul di sini, semua teman-temanmu yang masih hidup akan dibakar habis, ya? Apa kamu tidak sayang pada teman-temanmu?" Namun, hukuman dari menara yang dia terima sangat kecil, jadi bahkan tidak menimbulkan rasa gatal. Setelah itu, terlihatlah iblis api besar muncul di lokasi tersebut dan dia tampak jauh lebih kuat, jauh lebih panas daripada Surte. Dan begitu, orang bodoh itu mengambil inisiatif, mengajukan tawaran yang sama, dan berkata pada Charlie, "Jika kamu tidak ingin mati, serahkan pedang itu sekarang." Dan Charlie marah menjawab, "Kamu bahkan tidak berbicara tentang itu. Ayo, ambil dariku jika kamu bisa. Dan jangan lakukan seperti terakhir kali, yang bahkan menggunakan teman-temannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan." Charlie, yang tidak mengerti, bertanya mengenai apa yang dia bicarakan. Tiba-tiba, tangan Charlie di filosofo itu, muncul satu makhluk kolosal di lokasi itu, dan iblis. Melihat makhluk itu muncul, sangat terkejut hingga tidak bisa bergerak dari tempatnya. Namun kemudian, makhluk kolosal itu menarik ekornya dan memberi iblis itu dorongan ringan. Makhluk ini sangat kuat, sehingga bahkan ukuran kepala iblis tersebut tampak kecil di hadapannya. Dan begitu, iblis itu terlempar kembali lebih cepat dari meteor. Debu mulai turun, dan makhluk yang dipanggil Charlie mulai muncul sepenuhnya di lokasi tersebut. Kemudian, sistem memberitahu kita bahwa Yamato besar di Orochi baru saja terbangun dari tidurnya. Lalu, ditunjukkan 1, 2, 3, 4 kepala, dan segera muncul 2 kepala lainnya, 5, 6. Dan Charlie merenungkan bahwa ini adalah strategi yang Jan berikan padanya sebelum regresinya. Kemudian, Charlie yang gagah menginjak kepala ketujuh naga itu dan membunuhnya. Di Orochi, ia teringat bahwa Jan memberitahu bahwa dia tidak boleh membiarkan para penjahat dari lantai 44 bersatu menjadi satu kekuatan, karena itu akan sangat tragis bagi menara yang bisa Charlie gunakan. Dan dia membunuhnya di Orochi untuk bisa mengeliminasi mereka. Saya tidak tahu bagaimana Charlie bisa memanggil makhluk legendaris ini, karena dia telah mengatakan bahwa makhluk di Orochi sedang tidur di lantai itu. Tapi ini sangat mengejutkan Charlie. Kenapa naga ini mematuhi perintahnya? Charlie hanya berpikir, naga ini mengikuti semua pikiranku. Lalu, naga dan makhluk di Orochi menanyakan pada Charlie apakah dia adalah tuan dari pedang dengan sanak. Dan Charlie yang berani itu berpikir, apa? Kenapa dia bertanya padaku tentang pedang? Naga itu berkata kepada Charlie bahwa dia dan pedang itu merupakan satu kesatuan. Saat itu Charlie memahami bahwa ketika dia menjadi pemilik pedang, dia tidak tahu bahwa pedang itu terikat pada naga ini. Kemudian Charlie bertanya, "Orochi, apakah kamu membantu pemilik pedang atau semacamnya?" Naga itu membuka matanya, berkata bahwa ia tidak membantu siapapun yang tidak menuruti pemilik pedang karena dia bukan membantu Charlie. Lalu, seseorang yang sangat kecil keluar dari pundak Charlie dan berkata, "Ayah, ayah." Charlie hanya tidak melotot karena si seniman lupa menggambar matanya. Saat itu Charlie menyadari bahwa naga besar itu sebenarnya tidak membantunya, tetapi membantu Charlie. Dan begitu Charlie berkata kepada putranya, "Kerja bagus, nak." Charlie membuat wajah imut, tetapi
strategi menunjukkan bahwa dari tempat itu dia yang paling kuat. Dengan mata bersinar, dia menunjuk musuh dan berkata, "Ayo serang dia." Naga besar dengan 7 kepala itu bertanya apakah iblis di situ adalah musuhnya. Charlinho menjawab ya. Lalu, naga 7 kepala yang menutupi berbagai gunung dan jurang itu berkata kepada Charlinho untuk tetap di sana menonton bagaimana dia akan menginjak serangga itu. Naga itu berkata kepada Charlinho bahwa setelah melakukan itu, dia akan kembali tidur karena dia kehilangan hati dan kepala. Saya tidak tahu apakah kalian tahu, tetapi Charlie lah yang membunuh kepala ke-8 itu di bab 23. Charlie berada di sana, berpura-pura dan berkeringat, berpikir bahwa dia tidak bisa menjadikan naga ini musuhnya. Kemudian, Amaterasu, yang belum memahami semua yang terjadi, bertanya kepada Charlie apakah ini adalah alasan ketamakannya terhadap pedang, karena dia mengira Charlie mengendalikan naga besar itu melalui pedang, bukan sebaliknya, yang masih belum dilihatnya. Dengan tangan terlipat di atas kepala, Amaterasu mulai berbicara. Bola api yang membunuh semua, puff, tiba-tiba, tetapi dengan banyak untuk melihat ruang di tempat itu, karena sebelum dia mengucapkan selamat tinggal, seseorang mengganggu mantranya. Begitu diperlihatkan bahwa seorang samurai lain muncul di sana, memberikan serangan tepat pada bola kayu, dan Diego di atas bola api dari kayu. Maka, kayu melihat ke samping dan berkata, "Apa, Susano? Oh, itu kamu. Kan kamu sudah mati." Susano, penggila pertempuran, tersenyum kepada Mateus dan berkata, "Hei, aku selalu ingin bertarung melawanmu sampai mati. Aku sangat senang kesempatan ini muncul, jadi bersiaplah untuk mati." Begitu, keduanya mengambil posisi bertarung, karena ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Tapi sebelum memulai, Susano bertanya kepada mantan temannya, mengapa dia melakukan semua ini terhadapnya? Alasan apa yang membuatnya mengkhianati temannya? Amaterasu sangat marah, mulai menggeram dan berkata, "Kenapa aku melakukan ini? Kamu bertanya kenapa aku melakukan ini? Apakah kamu ingat apa yang pernah kau katakan padaku? Hei, Amaterasu, kamu sangat pengecut, tahu?" Kau akan sangat kuat jika kau tidak takut. Dan Amaterasu mengingatkan bahwa Susano telah meninggalkannya dan menghadapi bahaya, menyebutnya pengecut. Percakapan ini terjadi lebih dari 1 era yang lalu, dan jika kalian tidak tahu, 1 era adalah 1000 tahun. Kayu itu sangat marah karena disebut lemah dan pengecut. Jadi, di masa sekarang, Susano berkata kepadanya, "Oke, tapi kenapa kau mengkhianatiku?" Kayu, masih dengan wajah kesal, mengatakan bahwa ia melakukan itu karena tidak membutuhkannya lagi. Dengan begitu, kayu itu melepas topengnya dan menunjukkan wujud aslinya. Kemudian, sistem menunjukkan bahwa Amaterasu telah menghapus penyamarannya dan masuk ke bentuk aslinya. Amaterasu pun berubah menjadi pria berambut pirang dengan pakaian berwarna api merah. Matanya berkilau penuh kebencian, terlihat seperti Ru. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai melancarkan mantra dan bola api yang sangat kuat mulai jatuh di seluruh wilayah itu. Susano kemudian berkata kepadanya, "Sekarang aku mengerti. Terima kasih banyak telah memberitahuku. Sekarang aku tahu bahwa kau tidak pernah menjadi temanku, jadi aku akan menyerangmu tanpa ragu." Dengan begitu, Susano memulai pertarungan epik. Sementara itu, Yamato Noroshi ada di sana menghadapi setan itu dan menghancurkan, dan Charlie entah di mana. Amaterasu terlihat seperti seorang penyihir tempur, bertarung baik dengan pedang maupun sihir. Dengan satu tangan, ia meluncurkan berbagai mantra magis dan dengan tangan lainnya, ia mendorong pedangnya. Namun, dengan tangan lainnya yang diliputi kebencian, ia terus maju tanpa henti, berusaha menemukan celah, karena hari ini temannya yang palsu akan mati. Pertarungan pun semakin intens, Susano dengan pedangnya dan Amaterasu dengan sihirnya yang tak terobati. Kemudian, bentrokan antara kedua sosok tingkat tinggi ini menyebabkan ledakan besar di tempat itu, karena kekuatan keduanya benar-benar mengerikan. Amaterasu berkata kepada Susano bahwa cara dia menyerang tanpa rasa takut, terjun ke dalam perkelahian dan memberikan segalanya adalah strategi yang memikatnya. Jadi, sambil mendengarkan temannya, dia menyiapkan bola api lain untuk dilemparkan ke atasnya. Namun, Susano mengira ia akan melempar bola api. Dengan cepat terkejut karena Amaterasu menutupkan tinjunya dan menggunakan mantra bola api untuk melapisi seluruh tinjunya, bersiap untuk memberikan pukulan keras. Saat melakukan itu, dia memberitahu Amaterasu bahwa strateginya mungkin tak berhasil di masa lalu, tapi sekarang itu benar-benar tidak berguna. Kemudian, dia memberikan pukulan kuat dengan banyak tenaga pada pedang Susano. Namun, Susano menahan serangan itu dan tidak membiarkan dirinya terkena. Amaterasu berkata kepada Susano bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Karena berbeda dengan dia yang mati dan terhenti di waktu, dia terus hidup dan meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu, Amaterasu menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat dari Susano, memberikan serangan yang bahkan lebih kuat kepadanya dan bara gem api raksasa menghancurkan segalanya di depannya. Jadi, Matarazzo bilang ke Susano, "Aku akan menunjukkan serangan yang cukup menarik." Kemudian, Matarazzo mengarahkan 2 jarinya ke
ke Susanoo. Tetapi sebelum dia melakukan serangan itu, sesuatu yang sangat cepat melintas di tempat itu dan mulai memotong seluruh lingkungan sekitarnya. Matarazzo terkejut dan berpikir, serangan mendadak dari belakang, siapa yang melakukan ini? Namun orang itu kalah, kan? Melihat ke belakang, Susanoo berhasil memberikan serangan yang tepat ke Matarazzo, memanfaatkan saat dia sedang terdistraksi. Matarazzo mulai mengeluh tentang itu dan berkata, betapa pengecutnya, menyerang dari belakang. Tapi Susanoo menjawab bahwa dia melakukan segala hal untuk menang dalam pertempuran, bahkan menyerang musuh saat mereka sedang tidak fokus. Maka, kita menyadari bahwa orang yang melintas di depan Matarazzo yang memotongnya adalah Bravo Charlie, yang masih punya waktu untuk mengejeknya dan berkata, "Hai Matarazzo, aku tidak melakukan apapun tanpa berpikir. Itulah sebabnya aku tidak berlari. Jadi, bagaimana menurutmu? Suka tidak serangan mendadak yang aku lakukan dari belakangmu?" Charlie tidak berhenti di situ dan, saat itu juga, melepaskan petir besar di atas Matarazzo, karena dia memperhatikan Hank akan mati di tempat itu. Namun, Matarazzo menunjukkan bahwa dia bukan dari peringkat tinggi untuk disia-siakan, dan api Matarazzo menyerap petir yang Charlie luncurkan ke arahnya. Matarazzo sangat terkejut karena dia tidak tahu bahwa Charlie bisa meluncurkan petir yang begitu kuat. Namun, Matarazzo menyadari bahwa petir itu sangat aneh karena tidak memiliki kekuatan biasanya. Beberapa atribut tercampur dengan kekuatan petir tersebut. Kemudian, Matarazzo menyadari bahwa Charlie adalah bajingan gila karena dia bisa mencampur dua atribut dari petir yang sama dengan sempurna. Dengan begitu, petir yang memiliki kekuatan kegelapan dan petir dengan kekuatan biasa mengenai Matarazzo dengan sangat kuat. Di sisi lain, Matarazzo tahu bahwa dia yang tidak bisa mengabaikan Susanoo karena dia jauh lebih kuat dari Charlie. Dia masih peringkat tinggi. Jadi, dengan menyusun strategi, Matarazzo terus bertarung melawan Susanoo dengan performa yang sangat tinggi karena dia tahu bahwa Charlie akan mampu mempertahankan pemanggilan ini untuk waktu yang lama, mengingat Susanoo adalah peringkat tinggi yang sangat kuat dan itu akan menghabiskan banyak mana. Sementara Charlie mempertahankan panggilannya, dia terus melemparkan banyak petir ke Matarazzo yang melakukan hal dasar, menyerap semua petir itu. Tetapi Susanoo memberi peringatan kepada Matarazzo. "Hei Matarazzo, kamu akan menyesal jika sepenuhnya berkonsentrasi padaku. Charlie tidak lemah ya. Aku tahu aku peringkat tinggi, tetapi anak itu sangat licik dan jauh lebih pintar dariku loh. Aku akan memberitahumu sesuatu. Serangan pertamanya yang dia lakukan terhadapmu mungkin hanya untuk menilai kekuatanmu. Kemudian, petir lain dengan 3 elemen jatuh dengan sangat kuat di atas Matarazzo. Namun, Matarazzo melakukan hal dasar, tidak menyerap petir yang Charlie lemparkan kepadanya. Tetapi sistem berkata, gila, sudah menyerap terlalu banyak ya. Jadi, fungsimu gagal dan petir itu, untuk pertama kalinya, melukai Matarazzo. Lalu dia menggeram karena itu sangat menyakitkan. Charlie menyadari bahwa Matarazzo sama sekali tidak mempedulikan planet yang berjuang melawan Susanoo, mengira bahwa itu adalah pangkat tinggi, jauh lebih mematikan daripada Charlie. Tetapi Charlie, dengan mata abu-abunya yang semakin aktif, menyadari bahwa materialnya juga harus memiliki atribut petir. Itulah sebabnya dia menahan semua kerusakan ini dengan sangat mudah. Jadi, Charlie yang pemberani terus meluncurkan berbagai petir ke atas Matarazzo, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu memikirkan solusi lain. Ide pertama yang terlintas di benak Charlie adalah mundur dan menggunakan naga serta Matona Urocha untuk melawan Matarazzo. Namun, karena Matarazzo mulai tak terkena semua petir, Charlie mendapatkan ide cemerlang. Dia tahu bahwa karena dia menggunakan banyak mana untuk bertahan, naga Yamato di Roach pasti menggunakan banyak mana untuk menghadapi raksasa iblis itu. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menggunakan naga itu. Charlie merenungkan kepalan tangannya dan memikirkan strategi baru untuk mengacaukan medan perang ini. Saat itu, hati Urano mulai bergetar. Charlie berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin melakukan ini. Maka, Charlie memanggil Tartaros, karena kini Raja Hack mulai menggunakan semua kekuatan yang telah ia peroleh. Charlie tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi merasakan sesuatu yang berbeda dan mulai memanipulasi petir bersama dengan kekuatan Tartaros. Kemudian, Charlie yang gagah berani memanggil sebuah tombak super. Diberitakan bahwa ketika dia memukul Hercules, itu adalah dengan kekuatan yang terkandung dalam tombak itu. Dan sebagaimana diberitakan oleh sistem, Charlie telah menciptakan tombak petir Gognineiro yang mampu melukai bahkan tubuh Hercules yang tidak bisa ditembus. Matarazzo berada dalam keadaan siaga total karena merasakan mana raksasa mendekat begitu cepat kepadanya. Dia menoleh ke belakang dan sangat terkejut berpikir, apa? Bagaimana bisa bocah teriak ini memiliki mana sebanyak itu? Dia tidak tahu bahwa karena Charlie memiliki semua permata tak terhingga, mana yang keluar dari artefak tersebut tampak hampir tak terbatas. Lalu, petir cepat itu menghantam tanah dengan sangat kuat, menimbulkan ledakan yang sangat besar hingga tampak seperti bom nuklir. Kamu tidak memahami apa-apa tentang ledakan
ledakan itu, kan? Jadi, izinkan aku menceritakannya secara rinci. Begini, Charlie sedang di udara, melompat tinggi dan memanggil tombak itu. Kemudian, dengan menggunakan pembesaran, dia melontarkan tombak dengan sangat kuat. Dengan demikian, Charlie mengenai 2 target dan mencabut 2 kepala naga lainnya, serta membunuh Naurochi. Di tengah jalan, juga tidak jelas apakah Charlie membunuh raksasa iblis itu. Namun satu hal yang pasti, Granini mendekati Amaterasu dengan sangat berbahaya. Jadi saat itulah dia menoleh ke belakang dan dengan terkejut memperingatkan betapa besar kekuatan yang masih dimiliki Charlie. Berniat menyimpangkan jalur tombak itu, Materasu membungkus dirinya dengan apinya, namun seseorang memegang tangannya dan berkata, "Kamu tidak akan menghindari serangan ini dengan apimu kali ini." Dengan demikian, pedang Susanoo memotong nyala api Amaterasu dan membebaskan jalan bagi Ganhinir yang datang dengan kecepatan tinggi. Lalu, Amaterasu mulai berteriak dan berkata, "Susanoo, kamu gila, kita akan mati." Susanoo memandang wajahnya, mulai tersenyum dan berkata, "Kamu sedang apa? Aku sudah mati, bodoh. Apa kamu mau tombak Rai jatuh ke atasku? Cukup bangkitkan aku dan aku akan kembali seperti semula. Tapi kamu tidak, kamu masih hidup. Jadi sekarang kamu harus ikut denganku. Karena ketika tombak itu jatuh, kita berdua akan terjatuh ke neraka." Kemudian kita melihat adegan di mana, seperti bom nuklir, Ganhinir langsung mengenai sasarannya. Seorang iblis dan 2 kepala naga, Susanoo dan Amaterasu, semuanya dalam satu serangan, terlihat seperti strike. Namun, seseorang yang masih terluka parah mengaktifkan salah satu dari 3 hadiah yang ada, karena nak ini adalah permata penyembuhan tingkat tinggi. Dengan itu, luka-luka Amaterasu berhenti berdarah. Dia keluar merangkak dari lubang itu, karena serangan itu hampir membunuhnya seketika. Jika serangan itu langsung mengenai dirinya, pasti dia akan mati. Lalu, seseorang memandang Amaterasu yang penuh dengan cairan merah dan berkata, "Kamu terlihat seperti ular yang sakit perut, terkapar kesakitan. Hei, kamu terus menggunakan permata penyembuhanmu berulang kali untuk menyembuhkan raksasa iblis itu saat dia bertarung dengan Yamata no Orochi. Tapi, sepertinya kamu terlalu lambat menggunakan penyembuhan itu pada dirimu sendiri. Sekarang lihat, kamu hancur berantakan." Kita bisa lihat bahwa Susanoo tidak terluka sedikit pun, karena Charlie sudah memanggilnya kembali. Lalu, Amaterasu berkata pada Susanoo, "Kamu pengecut dan sudah menyembuhkan dirimu di sana untuk menerima serangan itu. Aku pikir kamu akan bertarung denganku sendirian, sebagai pria terhormat." Namun Susanoo hanya menatap brengsek yang berbicara tentang kehormatan itu. Tiba-tiba, orang lain muncul dengan cepat, menginjak punggung Amaterasu dan berkata padanya, "Bagaimana kamu bisa berbicara tentang kehormatan? Kau patetis." Kita bisa lihat bahwa Tsukuyomi juga telah tiba di tempat itu, dan menyadari kehadirannya, Amaterasu mulai memutar balik fakta dan berkata, "Tsukuyomi, betapa senangnya kamu ada di sini. Charlie telah menipu semua orang. Dia mengejar kita semua sejak awal." Namun wanita itu yang sudah muak dengan kebohongan berkata padanya, "Tidak, dia tidak mengejar kita semua. Dia hanya ingin kamu, Amaterasu." Amaterasu yang tidak mengerti menoleh ke belakang dan bertanya padanya, "Apa?" Lalu dia mengelus punggung Amaterasu, memberi isyarat pada lukanya yang parah dan cairan merah mulai mengalir keluar dari lukanya. Karena sekarang dengan injakan itu, semua luka tersebut terbuka kembali. Kemudian dia bertanya pada Amaterasu, "Hei, mengapa kamu membunuh Susanoo? Bagaimana bisa kamu membunuh temanmu sendiri? Hah? Jawab aku." Sambil melakukan itu, dia terus menginjak punggungnya dan membuka semakin banyak luka Amaterasu. Dan lagi, dia menunjukkan bahwa jarinya sangat jelek. "Tidak, ini harus saya hilangkan." Kemudian, Amaterasu mulai berteriak kesakitan karena perempuan itu terus menginjak punggungnya. Lalu dia berkata padanya, "Hei, kenapa kamu bertanya seperti itu? Hah? Apa kamu pikir ada alasan besar untuk saya mengkhianati kalian?" Tentu saja tidak. Itu bahkan bukan pengkhianatan. Saya tidak pernah menganggap kalian sebagai teman. Pertama, saya hanya melihatmu sebagai wanita, bukan sebagai teman. Jadi, saya menginginkan kamu untuk diri saya sendiri. Tapi kemudian orang brengsek itu merampasmu dari saya. Dan begitulah dia menjadi rival saya dalam cinta. Jadi saya melakukan semua ini karena saya ingin menyingkirkan orang bodoh ini dari jalan saya. Karena saya hanya akan memiliki satu kesempatan denganmu jika brengsek itu mati. Sementara kalian berdua hidup bahagia selama ribuan tahun. Saya di sana, sendirian dan sedih, dengan wajah seperti kerang yang ditinggalkan. Karena dia, seorang pria jelek, bisa mendapatkan wanita secantik kamu. Maka saya memutuskan untuk membunuh rival saya dalam cinta. Dan sekarang, kita kembali ke adegan hari ini, di mana Susanoo terbaring telungkup. Adegan yang kita lihat sekarang ditampilkan di bawah tanah, karena pedang Susanoo menembus jantungnya dan keluar di sisi lainnya. Jadi, hari ini, Susanoo mendekatinya dan berkata, "Hei, jangan khawatir, karena ke tempat kamu pergi bukanlah tempat yang baik. Tapi hei, kematian tidak seburuk yang kamu pikirkan." Kemudian, Susanoo mencabut pedangnya dari punggung mantan temannya Amaterasu. Dengan satu ketukan
yang bersih, Susano memenggal kepalanya dengan sangat tepat, memberikan akhir yang pantas untuk teman palsunya. Dan begitu, saat darah dan api menyebar di tempat itu, akhirnya tahap ini berakhir. Maka Susano dan Tsuki pergi ke sudut untuk berbicara, dan Charlie membalikkan badan, karena tahap ini sudah berlalu. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Dan begitu, Yamato Noroshi sangat marah karena kehilangan 2 kepala lagi. Jadi, yang dulunya teman kini menjadi musuh dan menyerang Charlie. Namun, si pemberani dengan cepat menghindari serangan itu. Dia lalu berkata kepada Charlie, "Hey Charlie, apakah kamu ingat eksperimen marshmallow?" Charlie menjawab iya. Namun Charlie menyadari bahwa Yamato Noroshi ingin melahap tubuhnya karena terlihat sangat menggoda. Lalu Charlie mulai berbinar matanya dan menggunakan kekuatan ilahinya. Charlie sangat terkejut dan mempertanyakan, "Kok api suci ini muncul entah dari mana?" Charlie tahu bahwa dia mengendalikan api suci, namun dia tidak memanggilnya. Jadi, bagaimana api itu muncul? Dia berpikir bahwa mungkin dia yang memanggil api suci itu karena dia tidak tahu bahwa dia bisa berbagi kemampuannya seperti ini. Dari api suci itu, mulai muncul banyak kekuatan ilahi. Tanpa tahu bagaimana, Charlie mulai menyerap kekuatan ilahi dan kekuatan itu mulai memulihkan mananya. Jadi begini, dalam siklus itu, Charlie menyerap kekuatan ilahi yang berubah menjadi mana. Dan saat itulah kamu mengerti betapa luar biasanya Charlie. Karena ini pada dasarnya adalah generator mana tak terbatas. Charlie mengingat saat dia mendapatkan api suci, karena api ini adalah kekuatan dari makhluk luar, dan selain itu, api ini bahkan memiliki kehendak sendiri. Jadi, Charlie bertanya-tanya, apakah api suci itu mengenalnya? Pada saat itu, Charlie melihat ke belakang dan melihat dirinya sendiri sangat bahagia, dikelilingi oleh api suci. Dan dia berpikir, apa yang akan memberitahuku bahwa api suci itu milik Charlie? Ini membuat pandangan kita sangat bingung, karena dia tidak tahu bahwa api suci itu miliknya. Kemudian dia berkata, "Charlie, oh, aku sudah pulih kan? Jadi, ayo, berangkat." Pada saat itu, Charlie-nyo bersinar matanya, karena sekarang ayahnya sudah pulih, hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Makan dan makan. Jadi, Charlie-nyo menunjukkan giginya, karena predator telah diaktifkan. Dengan begitu, hutan diorok sepenuhnya dikonsumsi, baik oleh dia, demonnya, maupun tubuh Materazo, karena camilan yang sangat berharga baru saja masuk ke dalam perut predator. Dan kita tidak ditunjukkan tubuhnya saat Charlie berevolusi dengan ini. Tapi kemudian, di langit di atas Charlie, sebuah suara berkata, "Ya, tidak banyak waktu lagi sekarang, dan itu hal kecil di sana." Apa itu? Lalu adegannya berpindah jauh dari situ, dan suara lain berkata, "Apa? Tidak banyak waktu lagi?" Kemudian adegan berpindah lagi ke lantai lain yang jauh dari situ, di mana yang lain berkata, "Apa yang kalian bicarakan, Dan dengan begitu, mata ke-11 mengawasi lantai itu. Mata ke-6 menunjukkan bahwa itu sedang mengawasi lantai lain. Kemudian suara lain berkata kepada semua orang, "Hei, aku ingin kalian semua berkumpul." Dan yang keempat, yang turun dari tangga berkata, "Ya, mereka akan berkumpul." Dengan begitu, sebuah rencana siap. Kemudian, kita ditunjukkan mata ke-13 dari sang bijak besar, yang serupa dengan langit, yang sedang mengamati segalanya. Maka kita bisa memahami bahwa orang-orang yang sedang berbicara adalah klon dari sang bijak besar. Dia berkata, "Oh teman-teman, begitu Charles selesai dengan apa yang dia lakukan, kita akan bersiap untuk kerajaan surgawi." Dan begitulah kita berhenti di sini. Siapa yang suka, silakan minta bagian 33, dan aku akan membuatkannya untuk kalian